Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat ya untuk bermajelis kembali, juga yang utama adalah masih diberikan nikmat Islam ya. Alhamdulillah. Absen dulu ya, berapa orang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 ya? 9. Ada satu yang ngumpet nggak ada kan? Yang nggak masuk siapa? Rizky Ahmad Rizky. Oh, Ahmad Rizky. Sama? Itu aja kok. Yang 2 orang masih di jalan. Oh, masih jalan. Ali. Yang masih di jalan siapa? Ali Nasihin sama Bintang. Bannya pecah. Kenapa? Apa kata dia? Sekarang tanggal 28 ya. Enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa pecah. Yang penting iman enggak pindah. Ini saya kembaliin dulu nih. Baik, alhamdulillah. Kita mulai ya kelas kita ya. Gini, saya tadi malam diperlihatkan sebuah video orang Kristen mereaction kegiatan saya. Termasuk ketika saya diundang di podcastnya Helmi Yahya. Udah pernah nonton belum podcast saya sama Helmi Yahya? Siapa ya? Elah, bocah kemarin sore berarti ya. Oh, berarti yang kenal Helmi Yahya itu generasi kolonial berarti ya. Generasi tua berarti ya. Helmi. Ya, jadi waktu itu kan saya diundang, terus podcast. Ada yang ya mungkin entah dia ngefans, entah dia kepanasan gitu sama saya gitu ya. Jadi dia banyak sekali bikin video reaction tentang saya. Mungkin teman-teman yang sudah pernah nonton tahu lah ya siapalah. Itu orang yang pernah saya ajak debat offline nggak mau gitu. Udah 2 kali saya ajak nggak mau gitu ya. Nah, cuman lucunya orang ini selalu kalau bikin reaction kayak orang curhat gitu jadi. Ya, istilahnya mengatakan saya double standard lah atau saya lompat pagar lah gitu ya. Dia membuat sebuah analogi katanya saya narasinya apa ya, narasi yang kontradiksi gitulah, jadi seolah-olah saya berkontradiksi pada diri saya sendiri gitu. Saya kan sering mengatakan bahwa kita kan tidak boleh lompat pagar dalam arti menafsirkan kitab suci orang. Tapi ketika saya memberikan sebuah kayak tips atau triks ketika kita berdialog dengan saudara kita yang Kristen, itu dianggap saya lompat pagar gitu. Kan gak lucu sebenarnya. Itu kan dalam rangka dialog. Kalau nggak dalam rangka dialog kan kita tidak door to door, kita tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mendekati atau mensiarkan agama kepada orang yang sudah beragama gitu kan. Itu dianggap saya malah berkontradiksi katanya. Terus dia juga mengadakan semacam kayak pertanyaan gitu kepada penonton dia gitu. Seolah-olah kalau ada orang yang apa ya namanya ya, istilahnya dia orang Indonesia, dia jubir, juru bicara gitu. Nah, sedang membicarakan orang-orang yang mau pindah ke Singapura gitu. Terus tapi jubir ini menjelek-jelekan Singapura gitu katanya. Istilahnya mendiskreditkan Singapura lah supaya orang tidak pindah ke Singapura gitu lah. Itu gambaran dia gitu ya. Gambarannya kalau menurut saya konyol. Konyolnya kenapa? Kalau mau disamakan dengan analogi tentang pensiaran agama antara Islam dan Kristen, konyol. Konyolnya kenapa? Karena kalau begitu berarti dia nggak paham. Kalau dia nggak tahu kalau Singapura itu kan selama ini kan merayu-rayu, merayu-rayu, mengajak, memberikan macam-macam kepada orang Indonesia untuk pindah Singapura gitu loh. Paham nggak maksud saya? Iya. Ya.
saya dianggap jubir itu gitu. Saya dianggap jubir Indonesia yang menjelek-jelekan Singapura karena ada orang Indonesia mau pindah ke Singapura, saya jelek-jelekan Singapura gitu. Tapi kan dia nggak tahu kalau Singapura itu kan merongrong, ya melakukan upaya-upaya supaya orang Indonesia pindah ke Singapura. Itu yang dia nggak sebutin gitu. Jadi di situ saya bilang analoginya analogi konyol gitu. Berarti yang Ya. standar ganda dia. Nah, berarti yang standar ganda dia atau mungkin dia kudet gitu lah ya. Kudet atau tidak mau mengakui bahwa agama dia memang agama yang memang yang punya selalu punya misi untuk memindahkan orang ke agama dia. Itu yang dia mungkin kudet atau gimana lah ya. Oke, itu sih saya anggap inilah tidak terlalu apalah, itu sih hanya curhatan dia mungkin lah ya. Mungkin karena dia ngefans gitu sama saya gitu katanya. Soalnya 10 dari video dia yang 8 punya saya, correction saya gitu. Ya. Berarti ngefans ya. Mungkin dia mau foto kali mau gua nih. Ajakan sekali-kali Mas. Orang udah diajakin ini nggak mau dia. Diajakin ngobrol, diskusi nggak mau. Tapi ngebahas saya terus gitu. Ya biarin aja orang. Mungkin dia nggak bisa tidur kali mikirin saya kali ya. Oke, intinya begini. Yang ingin saya bicarakan pada hari ini adalah kalau orang itu yang ngefans sama saya, terus dia mendiskreditkan saya bahwa saya sudah lompat pagar, bahwa saya sudah mencoba mempengaruhi atau menjelek-jelekan agama dia gitu ya. Berarti dia mungkin nggak pernah baca buku ini nih. Ini ada sebuah buku nih yang sangat bagus nih. Ya. Apa nih? Ask Your Muslim Friends. Kira-kira tulisan orang Kristen atau tulisan orang Islam nih? Kristen. Ya. Kalian boleh beli ini bukunya. Pengarangnya Andreas Maurer. Saya bacakan ini ya, tulisan yang di belakang buku ini ya. Bagaimana Islam dimulai dan apa yang diajarkannya? Apa saja kelompok-kelompok dan gerakan-gerakannya? Apa jawaban Alkitab terhadap keberatan-keberatan Muslim? Bagaimana orang Kristen dapat berinteraksi dengan Muslim? Ini adalah beberapa pertanyaan yang dijawab dengan jelas oleh Dr. Andreas Maurer ya, penulis ini ya. Memandang penyebaran Islam di seluruh dunia bukan sebagai ancaman, melainkan sebuah tantangan terhadap gereja Kristen. Beliau memaparkan sebuah survei yang menyeluruh dan mudah dipahami berkenaan dengan sejarah Islam, pengajaran dan latar belakang Islam. Berbagai kelompok dan gerakan dalam Islam juga dipaparkan. Para pembaca akan mendapatkan jawaban atas keberatan-keberatan Muslim dan panduan praktis untuk berinteraksi dengan Muslim. Situs untuk informasi lebih lanjut www.aymf.net. AYMF itu Ask Your Muslim Friend. Ya. Nah ini ada kutipan dari ada istilahnya pendapat lah ya dari Miriam Edeni, PhD, pembantu profesor untuk World Christian Studies Universitas Seattle Pacific. Dia mengatakan 1/5 penduduk dunia adalah orang Muslim. Mereka layak mendapatkan lebih dari hanya sekedar sedikit doa dan kepedulian. Buku ini menunjukkan pada kita bagaimana kita dapat menjadi cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati saat kita belajar mengasihi mereka yang menjadi sesama kita. Ini PhD yang ngomong ya. Suruh cerdik seperti ular, tulus seperti merpati gitu. Ini dari reference Dr. David Landy, Direktur International Arab World Ministries. Hanya ada sedikit literatur dalam bahasa Inggris, terutama bagi mereka yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris, yang memberikan pemaparan mengenai keyakinan mendasar Islam dan praktiknya, apologetika, dan cara-cara praktis untuk membagikan iman. Ingat ya, membagikan iman ya. Yang terakhir dari Dr. K. Rajendran, Sekretaris Jenderal Asosiasi Misi India dan Ketua Komisi Misi WEA atau WEA. Beberapa kesalahpahaman mengenai pengajaran dan cara hidup praktis Kristiani telah melahirkan Islam. Jurang ini harus dipersempit dengan pemahaman yang benar, simpati dan pertobatan dalam bidang-bidang yang telah dipahami orang Kristen secara keliru. Langkah pertama adalah memahami latar belakang Islam dan bersahabat dengan Muslim. Untuk hal ini, Dr. Andreas Maurer telah menolong kita untuk melihat latar belakang agar kita dapat menjadi komunikator Injil Yesus Kristus. Oke, ya. Mungkin orang itu harus beli buku ini, baca ini dulu gitu ya, baru bisa ngomong saya gimana gitu. Oke, jadi kalau kita baca buku ini di sini ada keterangannya ya di bawah ini ya. Apa nih? Di belakangnya Assalamualaikum. Ah iya tuh. Ya ini yang namanya cerdik seperti ular, tulus seperti merpati ya begini.
Ini di bawahnya ditulis begini, untuk memahami Islam dan memberi arahan bagaimana seorang Kristen dapat berinteraksi dengan tetangga maupun teman-teman Muslim mereka. Tujuannya tadi Jelas nggak berarti ya, tujuannya? Jelas ya? ya. Jadi kalau saya bilang, saya di suatu kajian di masjid, saya bilang, bagaimana tip dan trik kalau kita berinteraksi dengan orang Kristen, pertanyaan apa saja yang saya tanyakan. Contoh misalnya, Yesus makan babi nggak? Yesus sholat nggak? Itu sama sama orang itu yang ngefans sama saya udah dianggap lompat pagar. Nah kalau ini lompat pagar apa ngerobohin pagar kalau begini? Yang ngerubuhin pagar itu kan. Robohin. Ya, Iya. ini ngerobohin pagar apa lompat pagar kalau begini? Ngerubuhin. Buku ini. Iya, ngerubuhin pagar. Nah, ya. Pagar pemerintah dirubuhinnya. Oke. Kita bahas ya. Yang kita akan bahas di sini nanti mungkin separuh ke belakang, bukan depan sampai separuh. Karena yang dari depan sampai tengah ini penulisnya menceritakan tentang sejarah timbulnya agama Islam gitu. Oke. Bener nggak dia isinya? Nah, masalah bener nggaknya kalau kita nanti baca, kita nanti bisa cek dan recheck. Ya, kalau ada yang nggak bener, ya kita boleh sanggah. Tetapi sekilas yang saya baca, benar sekilas ya. Dari apa yang diceritakan mengenai timbulnya agama Islam, daerah mana, sejarahnya bagaimana, terus perkembangannya bagaimana, jumlah penganutnya. Tapi kalau jumlah penganutnya ini mungkin sudah tidak up to date gitu ya. Karena di sini jumlah Kristennya masih 2 miliar, Islamnya masih 1,3 miliar. Sekarang Islam sudah 2 miliar. Ya, Kristen mungkin sudah 2, sekian miliar. Tapi walaupun sebanyak itu kan gereja kosong. Gimana dulu kan nggak semua kosong. Di Eropa. Ya nggak apa-apa, itu kan bahasan lain lah. Tapi yang saya perhatikan di sini dari awal sampai setengah buku ini hanya mengenai kelompok-kelompok Islam ya, sejarahnya dan sebagainya. Nah, sebelum bahas buku ini, saya ingin tunjukkan sebuah ayat di dalam kitab mereka ya. Dan kita tidak boleh menafsirkan, kita harus baca aja. Oke, saya buka di Nah, tolong ditampilkan bisa. Oke, nah ini saya buka dari 2 Korintus 6 ayat 14. Perhatikan ya. 2 Korintus 6 14 berarti kira-kira tulisan siapa? 2 Korintus. Harus tahu dong. Bukan Paulus. Siapa? Paulus masuk Korintus. Iya. Berarti kira-kira ini tulisan siapa? Ya, Atau perkataan Paulus. siapa? Paulus ya? Iya. Yang dianggap perkataan Yesus kan hanya di 4 gospel ya. Ya. Kalau ada beberapa kalimat di Wahyu yang dianggap itu perkataan Yesus, itu kan adalah apa namanya? Penglihatan orang lah gitu. Ya. Tapi kalau yang di 4 gospel yang dikasih warna merah itu yang dianggap sebagai perkataan Yesus. Di luar itu kan bukan perkataan Yesus gitu. Dari mulai kisah para rasul, terus kemudian surat-surat Paulus itu kan, kalau yang kisah para rasul tradisi gereja mengatakan itu yang menulis Lukas. Tapi kalau yang dari 13 surat-surat Paulus itu dianggap adalah tulisan Paulus ya. Walaupun yang dianggap hanya sebagai tulisan Paulus hanya 7. Oke, ini berarti kita anggap aja ini tulisan Paulus ya. Coba dibacain. Coba dibacain cepetan. 2 Korintus 6 ayat 14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Diulang ya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dalam gelap? Kita tidak boleh menafsirkan kitab orang. Oke. Sekarang kita baca tafsiran mereka gitu ya. Bentar ya. Sekarang kita baca tafsir. Ini di tab sebelahnya kan ada tafsiran nih atau catatan nih.
Ya kita klik aja. Ya. Kita klik yang ini, yang full life nih. Nah, coba dibaca. Kebaca nggak? Ya, ini terjemahannya kok ya. Iya, ini udah Ya, ini dalam tafsiran mereka. dalam pandangan Allah, umat manusia pada akhirnya digolongkan dalam dua kelompok, yaitu mereka yang ada dalam Kristus dan mereka yang tidak ada dalam Kristus. Terus Karena itu, orang percaya jangan bermitra secara sukarela atau berhubungan intim dengan orang tidak percaya, sebab hubungan semacam itu dapat merusakkan hubungan mereka dengan Kristus. Ini meliputi kemitraan dalam dunia usaha, golongan rahasia, kencan, pernikahan, dan persahabatan karib. Hubungan orang Kristen dengan orang tidak percaya seharusnya sejauh yang diperlukan dalam kaitan dengan keberadaan sosial atau ekonomi, atau untuk menunjukkan jalan keselamatan kepada orang yang belum percaya. Oke. Sampai sejauh itu ya. Kira-kira paham? Paham. Berarti mereka Jadi boleh nggak menikah dengan orang di luar Kristen kalau orang Kristen? nggak boleh. Hah? Nggak boleh kan? Terus kok ada yang nikah dengan orang Islam, ada yang nikah dengan orang agama lain gitu di Kristen tuh? Bahkan Itu saking ekstrimnya jual beli nggak boleh loh. bahkan Kristen Protestan dan Kristen Katolik kan malah memberikan dispensasi. Ya, memberikan dispensasi dengan apa? Dengan membuat surat pernyataan bahwa orang yang Protestan atau yang Katolik tetap harus Kristen, nanti anak-anaknya harus masuk Kristen. Itu dari dalam manajemen mereka sendiri kan. Nah, kalau begini berarti apa? Karena itu, orang percaya maksudnya apa? Orang Kristen kan? Ya, orang Kristen. Jangan bermitra secara sukarela atau berhubungan intim dengan orang tidak percaya. Orang tidak percaya berarti orang non-Kristen kan? Sebab hubungan semacam itu dapat merusakkan hubungan mereka dengan Kristus. Ini meliputi apa aja? Nah, nih, kemitraan dalam dunia usaha. Jadi gimana? Nggak boleh? Iya, sampai Berarti nggak boleh dong? nggak boleh. Hah? Nggak boleh. Boleh nggak kalau begitu? Kalau menurut mereka nggak boleh. Dunia usaha, golongan rahasia, kencan, Ini meliputi berikan, kemitraan dalam dunia usaha. Oke? Berarti sahabatan bisnis nggak juga boleh dong ya? Iya, nggak boleh. Golongan rahasia nggak boleh. Eh, Kencan, nggak boleh. kencan aja nggak boleh. Ya. Pernikahan Nggak boleh. nggak boleh. Sahabatan aja nggak boleh. Persahabatan karib Nggak nggak boleh. boleh. Ada yang punya teman Kristen? Banyak? Banyak? Nah. Terus suruh baca ini. Kalau dibandingkan sama Islam kok ya, berarti mereka lebih ekstrim dong daripada Lebih ekstrim. Iya. Kalau ngeliat ini lebih ekstrim harusnya. Lah orang apa? Persahabatan karib aja nggak boleh. Nah, terus kita baca lagi nih. Hubungan orang Kristen dengan orang tidak percaya atau orang non-Kristen seharusnya sejauh yang diperlukan dalam kaitan dengan keberadaan sosial atau ekonomi. Berarti kalau gini, urusan ekonomi berarti ya mereka hanya misalnya beli bahan pokok gitu ya mungkin ya. Ya. Sosial dalam masyarakat. Tetapi berhubungan intim atau bermitra secara sukarela nggak boleh. Nah, sekarang yang lebih penting lagi apa nih? Yang mau saya tekankan sebelum kita bahas buku ini nih, apa nih? Atau menunjukkan Atau jalan untuk menunjukkan jalan keselamatan keselamatan pada orang yang belum percaya. Paham? isi, ya. Paham maksudnya? Iya, paham. Jadi orang Kristen boleh kenal atau berinteraksi dengan orang non-Kristen hanya untuk kebutuhan atau keberadaan sosial dan ekonomi, dan untuk apa? Menunjukkan jalan keselamatan kepada orang yang belum percaya. Mengajak orang. Artinya apa kalau begitu? Misionaris berarti misi. Dia ngajak orang untuk masuk ke Nah, agama dia. gitu. Oke, ini tafsir mereka loh ya. Kita nggak berusaha menafsirkan loh, kita cuma baca doang loh. Kalau baca tafsir kita masih nggak paham, berarti kan kita kurang nalar berarti kan. Berarti kedekatan mereka ada udang di balik batu gitu istilahnya. Ya? Udang di balik ini bakwan. Benar nggak kalau begini? Ini mohon maaf nih kalau saya salah nih. Ya, Kalau itu kan tafsiran mereka kok. Saya kan cuma baca nih. Saya cuma bacain loh. Iya. Ya. Nah, sekarang Khawatir kita ini jadinya. Hah? Khawatir. Nah, kita nggak usah ikutin ini kan, yang kita ikutin kan ajaran Islam. Kita kan selama ini baik sama mereka gitu. Boleh saja kita istilahnya kita punya teman, kita bersahabat, kita bahkan istilahnya berdagang, bermuamalah boleh. Iya, boleh. Tetapi kita jangan mengangkat pemimpin kita dari kalangan mereka. Itu yang nggak boleh di Quran. Tapi mereka tahu nggak sih kok? Soalnya kebanyakan teman-teman saya bilang
Ya mungkin mereka nggak pernah baca ini. Tahu, dikasih tahu kayaknya. Catat makanya 2 Korintus 6:14, suruh buka ini. alkitab.sabda.org. alkitab.sabda.org. Saya back dulu ya. Saya Kalau back dulu ngelihat nih. terjemahannya sih kayak jadi mereka kan selama ini toleransi gitu. Tapi ternyata mereka sampai sejauh itu tafsiran ayat. Perlu komen nggak saya? Ini- Perlu komen nggak? Ini saya menunjukkan ini bukan berarti kita harus membenci orangnya ya. Iya. Kan. Kita tidak boleh membenci teman-teman dan saudara-saudara sebangsa dan setanah air kita apapun agamanya. Iya, betul. Oke. Ini disclaimer dari saya ya. Ini kita belajar yang ada tulisannya aja ya. Jadi kalau tadi tanya websitenya apa nih? Alkitab Sabda. Jadi website itu alkitab.sabda.org. Nah, tinggal dicari di ayatnya. Nah, ini bisa dicari ayatnya di sini nih. Ini tinggal saya sembunyikan tuh. 2 Korintus 6:14 ayatnya berbunyi, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya, sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap. Tafsirnya, nah, kebetulan yang saya buka adalah yang full life. Yang full life ngomongnya begini, jangan bermitra secara sukarela atau berhubungan intim dengan orang tidak percaya, sebab hubungan semacam itu dapat merusakkan hubungan mereka dengan Kristus. Ini meliputi kemitraan dalam usaha, ya, ini meliputi kemitraan dalam usaha, golongan rahasia, kencan, pernikahan, dan persahabatan karib. Oke, nah yang penting yang ada hubungan dengan buku ini adalah hubungan orang Kristen dengan orang yang tidak percaya seharusnya sejauh yang diperlukan dalam kaitan dengan keberadaan sosial atau ekonomi, atau untuk menunjukkan jalan keselamatan kepada orang yang belum percaya. Oke. Nah, sekarang apa hubungannya dengan buku ini? Oke. Judulnya aja udah Ask Your Muslim Friends. Berarti tanyakan kepada teman-teman Muslim Anda. Nah, sekarang seperti tadi sudah saya katakan, ini dari awal sampai tengah, ini dia menulis tentang sejarah dan latar belakang Islam, kelompoknya apa aja, perkembangannya bagaimana, dan segala macam sejarahnya. Nah, yang belakang ini baru yang dimaksud dengan tanyakan kepada teman Muslim Anda. Oke. Ini ada di bagian, kalau lihat daftar isinya, ini ya. Daftar isinya nih, 1. Ajaran Islam. Begini banyak sejarah, Quran, tradisi, hukum Islam, pengajaran Islam, kelompok Islam, agama budaya dan adat istiadat. Bagian kedua, jawaban Kristen terhadap penolakan Muslim. Ya. Nanti di sini ada wilayah-wilayah konflik teologis, penolakan Muslim terhadap Bible, penolakan Muslim terhadap Yesus, penolakan Muslim terhadap ajaran Kristen, penolakan Muslim lebih jauh. Nanti ada yang bagian 3 nih, perjumpaan dengan Muslim. Ada reaksi Kristen terhadap tantangan Islam, panduan praktis. Ada panduannya. Ya, ada panduannya. Menjelaskan Injil kepada orang Muslim, pendekatan kesamaan, mengimplementasikan visi dalam gereja lokal, pertobatan dan pemuritan, isu-isu politik, isu-isu sosial. Nanti di dalam isu sosial nih ada yang disebut dengan kontekstualisasi. Nah, lo pernah dengar? Kontekstualisasi. Pernah dengar? Belum. Belum ya? Kayaknya saya pernah cerita kontekstualisasi C1 sampai C6. Yang mana? Pernah kan? Oh, tidur kali waktu itu. Oke, kita masuk aja ya. Kita langsung ke bagian 2 nih. Jawaban Kristen terhadap penolakan Muslim. Pasal ini memberikan informasi tentang penolakan Muslim yang paling umum serta cara berpikir mereka, perbedaan-perbedaan doktrinal antara Kristen dan Islam. Cara orang Kristen memberikan jawaban yang dapat dimengerti oleh orang Islam. Di sini ada wilayah konflik teologis nih. Nah, ini. Ada bagan, dia bikin bagan. Wilayah konflik teologis. Tabel di bawah ini berisi contoh-contoh topik dalam kekristenan dan Islam di mana ada kemiripan maupun perbedaan pada derajat tertentu. Ini topiknya, ini kemiripannya, ini perbedaannya.
keesaan Tuhan. Kemiripannya keyakinan bahwa hanya ada satu Tuhan. Perbedaan. Alkitab dan Quran menggambarkan Tuhan secara berbeda. Tuhan sebagai penguasa. Kemiripannya Tuhan itu kekal dan dialah yang memerintah dunia ini. Perbedaannya cara bagaimana Tuhan memerintah dunia ini. Topik pewahyuan, kemiripannya Tuhan telah mewahyukan firman-Nya kepada umat manusia. Perbedaannya metode pewahyuan dan kitab mana yang sesungguhnya berisi firman Tuhan. Topik dosa, kemiripannya manusia jatuh ke dalam dosa. Perbedaannya definisi tentang dosa secara fundamental berbeda. Topik pengampunan, kemiripannya Tuhan dapat mengampuni dosa manusia. Perbedaannya cara bagaimana Tuhan memberikan pengampunan. Topik penyebutan tokoh-tokoh, kemiripannya baik Alkitab maupun Quran menyebut nama-nama tokoh yang sama, misalnya Abraham, Musa, Nuh, Maria, Yesus, dan sebagainya. Perbedaannya, siapakah tokoh-tokoh ini dan apa sesungguhnya misi mereka. Oke. Kayaknya ini buku wajib di STT deh. Enggak ya? Sepertinya, Iya. bisa jadi. Sedetail ini kan? Bisa jadi ya. Benar ya. Oke, lanjut. Kita nggak usah baca semua nanti. Ada lagi nih, topik hari penghakiman. Persamaannya fakta bahwa akan ada hari penghakiman. Perbedaannya apa yang sesungguhnya akan terjadi pada hari itu. Topik kekekalan, kemiripannya eksistensi surga, firdaus, dan neraka. Perbedaannya seluruh konsep berbeda. Nah ini penolakan Muslim terhadap Bible atau Alkitab. Penolakan Muslim, Alkitab bukan wahyu Allah yang sejati, hanya Quran saja yang mereka percaya sebagai wahyu Allah yang terakhir dan yang terbaik. Betul ya ini ya? Berarti ini menurut akidah kita ya. Nah ini dia buat tabel nih perbedaannya antara kekristenan dan Islam. Di kekristenan, Tuhan menyatakan dirinya melalui ciptaannya dalam sejarah dan secara khusus melalui umat pilihan Israel. Tuhan menyatakan natur dan namanya, Keluaran 20, dalam Yesus Kristus. Ia telah datang ke dalam dunia untuk membawa perdamaian dan menarik manusia datang kepadanya. Yesus adalah firman Tuhan yang terakhir dan yang terutama, Yohanes 1 ayat 1-14 dan Ibrani 1. Tuhan menyatakan dirinya sendiri di dalam Yesus. Alkitab adalah bukti pewahyuan diri Tuhan yang telah Ia inspirasikan. Tuhan memilih para penulis yang melalui inspirasi Roh Kudus telah menuliskan firman-Nya dalam Alkitab. 2 Timotius 3:16, 2 Petrus 1 ayat 16-21. Orang-orang ini telah menulis kitab suci dalam gaya bahasa mereka sendiri, oleh karena itu Alkitab memiliki penulis ganda, yaitu Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya dan sejumlah orang yang telah Ia pilih. Karena itu, meskipun manusia yang menuliskan Alkitab, namun Tuhan sendiri yang mengontrol dan menjamin bahwa yang diwahyukan itu adalah kebenaran. Ini kepercayaan orang Kristen tentang kitab mereka. Oke. Di sini kok nggak nyebut-nyebut Tanakh dan Septuaginta ya, saya bingung ya. yang perjanjian lamanya berasal dari mana, diterjemahkan jadi apa, kapan dipakai, gitu. Oke, nggak apa-apa. Berikutnya, kalau di Islam, ya, Allah tidak pernah menyingkapkan dirinya sendiri, melainkan hanya kehendaknya. Ia telah mengirim para nabi kepada berbagai bangsa di waktu-waktu yang berbeda. Di samping sejumlah kecil orang Arab, beberapa nama dari Alkitab disebutkan dalam Quran seperti Nuh, Abraham, Musa, Daud, Salomo, Zakaria, Yunus, dan Yesus atau Isa. Muslim mengklaim bahwa Muhammad adalah nabi terakhir dan kepadanya telah diberikan Quran sebagian demi sebagian dengan cara mencicil lewat malaikat Jibril alaihissalam ya. Muslim mengatakan bahwa Quran yang asli yaitu dalam bahasa Arab telah disimpan di langit surga ketujuh dan dianggap sebagai ibu kitab atau lauh mahfuz. Ia berisi perintah-perintah Allah bagi semua tindakan-tindakan umat manusia. Dikatakan bahwa kepada Muhammad firman Tuhan telah diwahyukan secara langsung tanpa ada satu ayat pun yang dirubah. Ini berarti bahwa tidak ada elemen manusiawi yang hadir dalam Quran dan karena itulah Quran diklaim sebagai firman Allah yang murni. Meskipun umat muslim menyatakan bahwa Allah sendiri yang berbicara kepada umat manusia secara langsung, tetapi ada bukti tak terbantahkan dalam surah pertama di mana bagian-bagian Quran ternyata ditulis dengan menggunakan bentuk orang ketiga. Quran surah Al-Fatihah
ayat kelima. Hanya engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada engkaulah kami menerima pertolongan. Jadi dia menuduh bahwa surat Al-Fatihah itu bukan firman Allah. Karena Ya. bentuk ketiga ya. Karena bentuk ketiga. Karena di sini ada kata-kata hanya engkaulah. Kayaknya dia nggak pernah baca novel. Kalau hanya engkaulah, Novel kalau aja kan walaupun dia engkau bujuk, itu kata ganti ke berapa? engkau Orang ketiga. keberapa? Dua. Kedua, bukan Iya. ketiga. Ini aja udah salah nih berarti nih. Ya kan? Iya, iya. Kalau orang ketiga apa? Dia. Mereka, gitu kan? Kalau kedua apa? Anda, kamu, engkau, kalian, gitu kan? Baru di sini aja udah salah kan? Iya. Oke, ya nggak apa-apa, ini kan pandangan dia ya. Tapi sebagian besar yang ditulis di sini, sebagian besar sebelum yang terakhir ini benar. Oke, menurut kita sama. Hanya yang dia tuduhan dia bahwa Al-Fatihah adalah bukan perkataan atau firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu berarti dia mungkin lupa baca doa Bapa Kami berarti ya. Kalau gitu ya. Bapak kami. Ya kan nggak ada bedanya Al-Fatihah sama doa Bapa Kami. Pernah baca kan? Belum, saya belum. Doa Bapa Kami. Masa? Di Bible ada doa Bapa Kami, nanti dibaca. Oke, ini ada lagi. Ini penolakan Muslim. Alkitab tidak lagi dapat disebut sebagai firman Tuhan. Ia telah dirubah dan dipalsukan oleh orang Yahudi dan Kristen. Dia bikin tabel juga di sini apa nih? Ada ajaran Quran, apa yang dipercaya orang Muslim hari ini, apa yang dipercaya orang Kristen. Asal-usul Alkitab. Alkitab berasal dari Allah. Surah 5:47 ya. Apa yang dipercaya Muslim, kitab-kitab suci dalam Alkitab berasal dari wahyu Allah yang disampaikan kepada umat manusia melalui para nabi. Apa yang dipercaya orang Kristen, orang-orang yang dipilih Tuhan telah menuliskan Alkitab di bawah bimbingan Roh Kudus. 2 Petrus 1:21, 2 Timotius 3:16. Mengenai otoritas Alkitab, Alkitab adalah tuntunan dan terang dari Allah. Surah 5 ayat 46, Quran surat 10 ayat 94, Quran surat 32 ayat 23. Yang dipercaya orang Muslim, Alkitab bukan lagi firman Allah karena telah dipalsukan oleh orang Yahudi dan Kristen. Yang dipercaya orang Kristen, Alkitab adalah firman Tuhan yang tertulis yang menunjukkan pada kita jalan keselamatan. Yohanes 20:31. Iya. Kita harus memahami tujuan tulisan dia apa gitu. Nanti banyak yang bisa kita sanggah. Yang ini saya pikir tidak perlu dibacakan. Kapan dan mengapa Alkitab dipalsukan ini? Untuk membuktikan klaim mereka bahwa Alkitab telah dipalsukan, maka Muslim perlu ditantang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Kapan dan mengapa Alkitab dipalsukan? Siapa yang memalsukan Alkitab? Bagaimana reaksi orang-orang percaya lainnya yang tidak berpartisipasi dalam pemalsuan itu? Bagaimana seorang tahu bahwa Alkitab yang asli pernah ada kecuali ada sejumlah bukti atas tuduhan ini? Ini kalau dia pertanyaan nomor 1 sampai 4 berarti dia belum nonton channel Donitan. Nah, ini ada poin nubuat yang digenapi ya. Ada banyak yang dapat ditemukan dalam Alkitab, seringkali tentang peristiwa-peristiwa yang diramalkan beberapa ratus tahun sebelumnya, tak ada kritik yang dapat menyangkali hal ini. Tidak ada kritik yang dapat menyangkal hal ini. Banyak ya. Kita udah sering bahas ya. Hal ini unik di sepanjang sejarah dan tak pernah muncul di agama-agama yang lain dengan begitu terang seperti yang ditemukan dalam Alkitab. Contoh-contoh nubuatan dan pengendapannya bisa dilihat dalam tabel berikut. Ini contoh peristiwa tentang Yesus dan kapan diramalkan. Ini ayat-ayat yang dianggap sebagai nubuatan. Ini ayat-ayat yang dianggap sebagai pengenapan. Kalau melihat tabel begini, kalian yang sudah belajar sama saya setengah tahun lebih harusnya bisa jawab dong. Insya Allah. Apa jawabnya? Gimana jawabnya? Kalau ada orang Kristen klaim bahwa Yesus sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama, ayat-ayat ini dianggap pengenapannya. Kita nggak usah jawab satu-satu nih untuk siapa lah. Ya. Kita jawab secara umum aja. Jawabannya gimana? Ya jelas orang Yahudi saja menolak. Yesus tidak pernah berkata bahwa dia adalah Tuhan. Pertama ya ini masalah nubuat ini. Ulama-ulama Yahudi dalam tanah menolak adanya tentang informasi tentang Nabi Isa di sana. Itu betul. Ya. Ada lagi? Penolakan itu sudah menunjukkan bahwa memang tidak ada. Ya. Dan ternyata tidak untuk dia, ya. yang lain. Ya. Cukup segitu. Ya. Ada yang mau nambahin? Ada yang mau nambahin nggak?
kalian udah sering dengar dari saya. Perjanjian lama ini punya siapa? Punya orang Yahudi. Nah, yang nulis siapa? Orang Yahudi. Yang nyusun siapa? Perspektifnya gimana? Beda. Ini yang punya perspektif sendiri dari kalangan Yahudi Rabbinik ditafsirkan secara berbeda oleh Kristen menjadi ini. Jadi ketika penulis-penulis ini menganggap bahwa tulisan-tulisan mereka adalah penggenapan dari ayat ini, berarti mereka sebenarnya terpengaruh atau diilhami oleh Roh Kudus atau diilhami oleh PL. Karena hampir 1000 ayat yang mereka kutip dari PL. Dan yang PL ini sebenarnya punya orang Yahudi. Belum ada orang Kristen yang timbul pada waktu kitab orang Yahudi itu dibuat. Iya. Betul kan? Jauh. Tidak ada orang Kristen yang ikut membantu menulis Tanakh. Gitu. Kristen aja belum muncul. Nah iya kan? Nah jawabannya gitu aja gampang. Iya. Kalau satu-satu ini mah kita sudah tahu lah. Baik, alhamdulillah ya kita sudah sholat asar. Kita lanjut ya. Tadi sampai di mana tadi? Boleh nanya? Oh boleh. Boleh. Nih terkait dengan tadi kok yang apa namanya saling menghargai itu kan. Yang dimana kalau dalam Islam jelas tuh kalau masalah muamalah, masalah dunia kita boleh muslim. Tapi ketika masalah akidah maka benar-benar harus menjauh. Yeah. Bahkan ada ayat kan la tattakhidul yahuda wal nasara auliya ba'dukum. Jadi sahabat karib dekat gitu, sahabat dekat yang sangat dekat itu jangan. Yeah. Nah, waktu itu saya juga mengajarkan itu ke anak-anak saya yang TPQ. Karena mereka kan ada teman. Saya bilang, mereka nanya, kenapa harus gitu, Kak? Saya bilang karena mereka bagaimanapun ada apa namanya? Ada niat mereka untuk mengajak kita ke agama mereka gitu. Terus dia bilang gini, tapi teman saya nggak gitu kok katanya. Nah, apakah yang saya tanyakan itu apakah dari segi anak-anak orang-orang Kristen itu diajarin nggak hal-hal semacam itu? Mungkin belum lah ya. Oh, belum mungkin ya kalau belum lah. SMP SD belum ya? Iya, mungkin belum. Tapi pada dasarnya diajarin. Ya kalau udah masuk ke dalam pendalaman Bible pasti. Walaupun dia bukan disebut, apakah semuanya jadi misionaris atau sebenarnya misionaris itu ada batasannya nggak, Pak? Enggak semua jadi misionaris. Misionaris itu biasanya menurut pengakuan mantan misionaris biasanya yang masuk ke dalam ranah misionaris itu karena panggilan gitu kan. Oh kayak kita jadi dai gitu. Ya kayak panggilan juga. Iya. Ya mungkin gini ya, tadi kalau dibilang sahabat karib memang betul ada larangannya. Artinya kita boleh berteman kan gitu kan. Bukan nggak boleh berteman gitu. Iya, saya bilang gitu. Kalau teman biasa nggak masalah, cuman sahabat dekat itu kan beda dengan teman biasa. Ya mungkin kalau yang kecil belum diajarin lah. Maksud udah diajarin itu mungkin belum. Oke. Tadi kita sudah sampai tabel yang mengenai nubuat ya. Tadi teman-teman udah paham kan cara menjawabnya ya. Sekarang masuk ke ini, tapi sebelumnya gini, ini juga ada yang disebut dengan boleh dikatakan bantahan gitu lah ya, atau kan tadi kan ini kan jawaban Kristen terhadap keberatan Muslim gitu kan. Nah ini ada poin berikutnya, ini adalah apa? Yang pertama kalau tadi nubuat yang digenapi, di bawahnya ini ada para saksi mata gitu. Ini halaman 123. Oh udah punya PDF-nya aja tuh. Asik. Udah download ya. 123 ya. Tapi nggak tahu ini kan terjemahan bahasa Indonesia. Itu di download terjemahan juga. Oh, oke. Ada yang disebut dengan para saksi mata. Disebutkan di sini peristiwa-peristiwa yang dicatat dalam Alkitab terjadi di hadapan umum atau publik. Seluruh Israel adalah saksinya. Berulang kali para rasul menyerukan untuk mengontak para saksi mata untuk mengkonfirmasikan kebenaran. Lukas 1:2, Kisah 2 ayat 22 sampai 24, pasal 5 30 sampai 32, 26 ayat 25 sampai 26 dan sebagainya. Sebagaimana mereka yang dari semula telah menjadi saksi mata dan pengawal firman telah menyampaikannya kepada kita. Lukas 1 ayat 2. Gimana jawabnya? Kalau mengenai saksi mata ini? Ya jawabnya gimana? Gampang kan? Kok pada diam semua? Bukan masalah perbedaannya. Ini masalahnya mereka mengklaim bahwa ada saksi mata gitu.
Ya. Gimana jawabnya? Saksi mata. Kan gampang. Iya kan mereka nggak sezaman, gimana jadi saksi mata? Bukan masalah sejaman gak sejamannya. Ini dia mengambil misalnya beberapa ayat nih. Ya kan ada Lukas, ada kisah para rasul. Nah, kan kita harus tetap pakai ilmu hadis kita dong. Oh iya. Iya dong. Siapa yang nulis gitu. Iya, iya. Nah, kalau yang nulis aja nggak tahu siapa, bagaimana kita mau percaya gitu. Jadi kalau ada orang menulis yang tidak diketahui siapa, tidak diketahui riwayatnya, tidak diketahui bagaimana dia, mungkin kalau di standar kita kealimannya dan sebagainya, dia menulis ada saksi mata, banyak saksi mata. Kita tidak tahu siapa yang menulis. Bagaimana kita bisa percaya sama yang menulis gitu. Bagaimana kita bisa percaya apa yang ditulis. Kan gitu. Iya. Ya. Berikutnya ada arkeologi. Sejumlah penemuan arkeologi mengkorroborasi kredibilitas Alkitab, konfirmasikan. Penemuan arkeologi sangat membantu dapat menghilangkan keraguan. Kalau ketika kebenaran ditantang oleh kaum skeptikal, arkeologi dapat dipakai untuk mendemonstrasikan bahwa orang-orang, tempat-tempat, dan peristiwa yang dicatat dalam Alkitab adalah nyata. Ada banyak. Ya, kalau yang dianggap sebagai arkeologi ini, mungkin kalau yang berhubungan dengan perjanjian lama, mungkin masih ada kebenarannya. Tapi kalau yang sudah berhubungan dengan yang Yesus Kristus, entah yang itu kain Turin, entah yang itu kubur Yesus, atau yang gereja Kudus, itu sudah banyak yang inilah, sudah banyak yang apa namanya, bukan dari kalangan Islam ya, yang mengkritik ya. Itu banyak hoaxnya gitu. Ya. Yang katanya kubur itu ada berapa tempat yang diaku sebagai kubur gitu. Jadi nggak cuma satu yang diaku, banyak. Oke. Kemudian dari sejarawan pada masa itu, Tacitus, satu Yosefus dan segala macam. Yang Yosefus ini juga sudah banyak yang mengkritik. Kenapa? Karena Yosefus ini kan orang Yahudi. Bagaimana ceritanya orang Yahudi yang percaya dengan perjanjian lama bisa mengkonfirmasi Yesus Kristus yang dianggap sebagai Mesias yang dijanjikan gitu. Pertama. Yang kedua, ternyata ada juga sarjana-sarjana yang sejarah mengatakan bahwa tulisan-tulisan Yosefus itu ternyata adalah sisipan dari atau ubahan dari orang-orang Kristen di abad keempat gitu. Ya. Yang Tacitus juga kurang lebih begitu. Intinya mereka bukan saksi mata langsung. Ya. Mereka langsung berarti yang mengomentarinya ini. Yosefus juga bukan saksi mata langsung, Tacitus juga bukan saksi mata langsung, dan juga masih ada, bahkan ada kalangan orang-orang Kristen sendiri yang tidak percaya bahwa Yesus pernah disalib. Ya, yang kita pernah bahas ya, kelompok Kristen Basilidean. Oke. Di sini lagi, nah ini sih panjang nih. Nah, ini saya bacakan ini aja. Orang Kristen memiliki Alkitab dengan teks-teks yang kontradiksi gitu kan. Penolakan Muslim yaitu orang Kristen memiliki Alkitab yang bervariasi dan yang di beberapa tempat mengandung isi yang berbeda. Tuhan pastilah bukan penulis dari Alkitab-Alkitab yang bervariasi itu. Di sini penulis mencoba mengcounter dengan menyebutkan orang Kristen tidak perlu risau oleh karena dari semua buku Alkitab memiliki bukti-bukti dan otentitas yang paling baik. Tidak ada buku kuno lainnya yang memiliki begitu banyak naskah-naskah kuno selain Alkitab. Di antara lebih dari 5.000 naskah-naskah kuno atau yang mengacu pada situasi sebagaimana telah disebut sebelumnya. Kita menemukan 3 manuskrip mayor yang ditulis sebelum Islam. Hal ini memperlihatkan pada kita bahwa Alkitab yang kita miliki hari ini sama dengan yang dipakai oleh orang-orang Yahudi dan Kristen kuno. Ada Codex Alexandrianus di abad ke-5, ada Codex Sinaiticus di abad ke-4, ada Codex Vaticanus di abad ke-4 Masehi ya. Nah, jadi dia menggunakan klaim bahwa atau menggunakan bantahan bahwa Bible bisa dipercaya dan bisa diandalkan karena begitu banyak naskah. Oke, di sini dia menyebutkan 5.000, ada yang menyebutkan nanti 5.600, ada yang menyebutkan 5.800 untuk perjanjian baru aja. Ya. Tetapi masalahnya adalah dari sekian ribu naskah itu tidak ada 2 yang identik. Nah, itu masalahnya. Ya. Jadi yang salah yang mana? Ya. Terus kalau di sini menyebutkan kodek ini juga semuanya udah salinan. Semuanya salinan dari salinan gitu. Tidak ada yang original. Oke. Nah, kalau dia bilang Alkitab yang kita miliki hari ini sama dengan yang dipakai orang-orang Yahudi dan Kristen kuno. Nah, sekarang yang dikoreksi Sinaiticus saja ada yang nggak ada di kitab sekarang ada gitu. Ya kan?
kita sudah pelajari kan beberapa ayat di dalam Codex Sinaiticus ternyata tidak ada di kitab yang sekarang. Bahkan yang di Codex Sinaiticus, kata Kristianos saja nggak ada ternyata. Yang sekarang kelihatan dibaca Kristianos, tapi sebelumnya adalah Kristianos yang dihapus. E-nya dihapus jadi I gitu. Bentuk yang huruf E ya, bukan. Jadi bagaimana tidak ada perubahan? Nah, kita kan bisa membuktikan. Kita bisa membuktikan dari dokumen mereka sendiri, dari website mereka sendiri, bahwa memang terjadi perubahan. Oke. Ya, ya ini kebanyakan memang klaim sepihak. Iya, sama juga ketika dia mengomentari Al-Quran. Nah, ini ada lagi begini. Ini yang perlu diwaspadain ya. Kalian nanti harus bisa menjawab nih. Jangan sampai kalian menjadi orang yang mengaku bahwa Quran, Taurat, Zabur, Taurat, Zabur, Injil yang disebut dalam Quran adalah Bible-nya orang Yahudi dan Bible-nya orang Kristen. Jangan sampai kalian mengaku begitu. Itu yang harus diwaspadai ya. Taurat dan Injil tadi. Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud dalam Quran. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penulis. Bagaimana Quran dapat menjadi sebuah teks tertulis sebagaimana ia eksis hari ini? Kita sudah tahu lah sejarahnya banyak ya. Mengapa orang Muslim hari ini mengklaim bahwa Alkitab telah dipalsukan, sementara pada sisi lain Quran sendiri mengkonfirmasi otoritas Alkitab? Nah, ini adalah klaim orang Kristen bahwa Bible mereka adalah Taurat, Zabur, Injil yang disebut dalam Quran. Ini klaimnya orang Kristen. Oke. Tapi kita sudah belajar Taurat, Zabur, Injil itu adalah definisinya apa, Bible Yahudi kapan disusun, siapa yang menyusun, kapan diterjemahkan, kapan menjadi perjanjian lama. Kita juga sudah belajar kapan perjanjian baru ditulis, ya kan, oleh siapa yang tidak diketahui namanya dan sebagainya. Kita tidak bisa lagi mengatakan bahwa Taurat, Zabur, Injil yang disebut dalam Quran itu adalah Bible-nya Yahudi dan Bible-nya Kristen. Jadi klaimnya dia salah alamat gitu kalau gitu. Oke. Bukti apa yang dimiliki umat Muslim mengenai tuduhan bahwa Alkitab sudah dipalsukan? Yang ngomong bukan kita kok, yang ngomong ini sendiri nih. Iya. Yang ngomong ini sendiri. Ayat ini pasti tidak asli. Nanti ada lagi yang bahasa Inggrisnya, itu yang bahasa Indonesia. Ini bahasa Inggris. Berarti yang bersangkutan tidak punya itu di rumah. Yang di sini diterjemahkan menjadi ini. Jadi isinya ini sama dengan isi ini. Di sini bilang pasti tidak asli. Jadi sini juga pasti bilang sama. Belum lagi nanti yang ini. Yang ini. Yang ini bilang ada kesalahan penyalin. Yang ngomong ini bukan kita kan. Kita membuktikan malah dari dokumen mereka gitu. Bukan kita omon-omon gitu. Ini mengenalkan Al-Quran. Ya. Kita nggak boleh omon-omon ya. Harus ada bukti. Saya dulu sebelum istilahnya mendalami hal seperti ini, malas gitu ngumpulin begini-ginian. Tapi setelah kenal Ustadz Abu Didat, mau nggak mau saya harus kumpulin begini. Oke. Pada waktu kapan dalam sejarah Muslim mengklaim Alkitab telah dirubah? Yang ngomong bukan kita. Ini yang ngomong. Ini Bapak kritik teks Bible nih, Bruce Metzger. Ini di sini jelas nih, walaupun bukunya tipis nih, tapi pedas nih. Kalau cabai rawit ini namanya nih. Ini setiap perubahan nama ditulis nih. Beliau Kristen juga. Ya. Saya nggak tahu sekarang, saya nggak tahu sekarang. Muridnya dia, Pak Herman, sudah bukan Kristen lagi. Ya. Jadi kita jangan sampai mengatakan, kalau kita kan orang Islam yang tidak belajar kristologi, kita hanya bisa ngomong bahwa mereka sudah dirubah-rubah karena ada ayatnya di Al-Baqarah ayat 79. Tetapi kita Muslim yang sudah belajar, kita tidak boleh klaim tanpa dasar. Harus ada dasarnya. Nah, dasarnya malah dari mereka sendiri. Ya. Oke. Ini ada lagi. Mengapa Muslim tidak mengikuti nasihat Quran dalam surah 10 ayat 94
Yaitu jika mereka memiliki keraguan tentang pewahyuan, maka mereka harus bertanya kepada orang Yahudi dan Kristen. Gimana? Ya ini maksudnya dia ini apa namanya? Mungkin dia berasumsi bahwa Nabi Muhammad SAW bertanya kepada ahli kitab. Ya, ada kan ayatnya kan? Memang ayatnya jika kamu memiliki keraguan, kamu boleh bertanya kepada ahli kitab. Tetapi ada nggak hadisnya Nabi Muhammad SAW bertanya kepada ahli kitab tentang wahyu yang diterima? Ada nggak hadisnya? Belum pernah baca saya. Belum pernah dengar saya. Gitu. Jadi Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan tantangan. Kalau lu nggak percaya, lu ragu, lu tanya. Tapi Nabi nanya nggak? Kan Nabi nggak nanya. Oke. Meskipun Quran memberi kredibilitas kepada kitab suci Yahudi dan Kristen, mengapa umat Muslim tidak mencari jawaban spiritual dari Alkitab? Dan bagaimana kita mau cari jawaban? Orang banyak kontradiksinya. Gitu. Ya. Muslim mengklaim tidak ada satupun yang sempurna dan kudus selain Allah. Jika demikian, berdasarkan apa sebuah buku seperti Quran yang ada di bumi dianggap sempurna? Kita sudah tahu di dalam Quran ada ayat-ayat, banyak ayat-ayat yang sudah terkonfirmasi oleh sains sampai sekarang. Gitu kan? Nah, bahkan menjadi apa? Menjadi dasar ilmuwan-ilmuwan Islam dalam penemuan-penemuan mereka. Dan penemuan-penemuan mereka itu yang dipakai oleh ilmuwan-ilmuwan belakangan yang telah meninggalkan agama Kristen, fokus di dalam ilmu pengetahuan, sehingga sekarang kita bisa menikmati ilmu pengetahuan seperti sekarang. Gitu. Tapi perannya Muslim, ilmuwan Muslim, abad-abad 7, 8, 9 itu, mereka yang menjadi dasar yang dipakai oleh ilmuwan-ilmuwan abad-abad dari pertengahan dan seterusnya. Ya kalau nggak ada aljabar sama algoritma, bisa nggak pakai handphone sekarang? Nggak bisa. Bisa nggak laptop begini? Nggak bisa. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bab 2.3. Penolakan Muslim terhadap Yesus Kristus. Nah, ini penolakannya sebagai penolakan apa dulu, gitu kan? Kita harus baca, ya. Di sini dikatakan Yesus tidak lebih dari sekedar seorang nabi biasa. Penolakan Muslim, Yesus adalah seorang nabi sama seperti nabi-nabi lainnya. Yesus hanya datang untuk bangsa Israel. Muhammad adalah nabi terbesar dan terakhir yang telah datang untuk seluruh umat manusia. Ini nama apa? Ayat-ayat di Qurannya disebutkan. Ya memang betul, memang di Quran memang mengakui seperti itu kan. Oke. Padahal di dalam kitab mereka kan Yesus juga ngaku nabi kan. Juga untuk bangsa Israel doang kan. Kalau masalah nanti ada ayat yang beda, pergilah jadikanlah semua bangsa. Itu ayat sisipan. Yang ngomong sisipan siapa? Apa kita? Bukan kan orang Kristen juga. Nah ini ada tabel nih. Pernyataan paling penting mengenai Yesus dan nama-nama orang yang diberikan kepadanya dapat dilihat dalam daftar di bawah ini. Ya, di surah ketiga ayat 45, pernyataannya adalah iya atau Nabi Isa itu adalah yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Ini yang paling sering dipakai nih. Ya. Padahal Nabi Musa juga terkemuka atau terhormat. Ya. Bahasa Arabnya wajihan. Di surat Al-Ahzab. Di surat Al-Ahzab ayat berapa? Kalau ini di Ali Imran 45, Nabi Isa disebut terkemuka atau wajihan. Nabi Musa disebut juga wajihan di surat Al-Ahzab ayat 69. Catat itu. Ya. Di surat 4, An-Nisa ayat 158, ia atau Isa alaihissalam diangkat ke surga, literal kepada dirinya sendiri yaitu Allah, oleh Allah. Benar begini? Literal. Diangkat ke surga kepada dirinya sendiri yaitu Allah, oleh Allah. Nah, ini kan ini yang sudah ini kalau orang sekarang bilang apa namanya? Ngadi-ngadi ya, berarti. Tidak begitu ya. Ya Nabi Isa alaihissalam yang mengangkat Allah Subhanahu wa taala bukan kepada dirinya sendiri. Ya, Nabi Isa diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diletakkan di mana itu urusan Allah gitu. Yang jelas bukan di tangan kanan, bukan di sebelah kanan. Ya. Di surat 4 ayat 171, ia adalah Mesias atau Kristus, firman Allah, sebuah roh dari Allah. Yang kalimatullah itu ya, di Quran surat An-Nisa 171. Ini juga mengadi-ngadi. Karena apa? Karena tafsirnya kita yang disebut dengan kalimatullah itu adalah ia diciptakan hanya dengan kun fayakun. Bukan berarti kalimatullah jadi manusia gitu.
Surat 5 ayat 113, ia menciptakan kehidupan, menyembuhkan yang sakit, dan membangkitkan yang mati. Ya kalau mau pakai standar ini, banyak juga nabi-nabi yang lebih hebat dari Nabi Isa malah. Bahkan di Bible mereka ada nabi yang namanya Nabi Yeskiel, bukan membangkitkan orang yang baru mati berapa hari ya, tulang belulang, bisa timbul daging, bisa timbul urat, sampai bangun lagi, hidup lagi. Lebih hebat mana coba? Dan gak cuma satu, banyak. Gitu. Kalau di Bible ceritakan Yesus membangkitkan Lazarus misalnya, baru mati misalnya 2-3 hari atau 4 hari lah. Lah ini Nabi Yeskiel membangkitkan dari tulang belulang. Lebih hebat mana? Kalau pakai standar ini ya. Harusnya yang lebih jadi Tuhan harusnya Nabi Yeskiel gitu, bukan Yesus gitu harusnya. Kemudian surat 19 ayat 19, ia suci tanpa dosa katanya. Semua nabi kan begitu. Ya? Iya. Ada lagi, surat 19 ayat 20, ia dilahirkan dari seorang perawan. So what gitu loh. Ini kuasa dari Allah SWT gitu. Menciptakan Nabi Adam dari tanah liat aja bisa gitu. Apalagi cuma dari perawan suci gitu kan. Hanya dengan apa? Kun fayakun. Ayat 21, ia adalah sebuah tanda untuk umat manusia. Ya betul, tanda peringatan. Semua nabi-nabi ya tanda untuk peringatan manusia. Ayat 34, ia adalah firman kebenaran. Loh, firmannya benar. Tapi kan bukan firman jadi manusia gitu. Allah menciptakan manusia tanpa suami hanya dengan firman-Nya. Ayat surat 21 ayat 91, ia adalah sebuah tanda untuk semua orang yang ada di bumi. Sama ya sama yang tadi ya. Quran surat 43 ayat 61, ia memiliki pengetahuan akan hari akhir, hari penghakiman. Nah, benar apa salah nih? Salah. Nah, coba Biasanya dibuka. mereka sering gitu. Coba dibuka. Salam. Coba dibuka. Az-Zukhruf ya, ayat Az-Zukhruf ayat 61. Coba dibaca. Ahmad, lagi kuliah. Ntar aja, ntar. Ntar aja, ntar. Coba dibaca. Ada yang udah nemu? 4361. 4361. Ayo dong, cepetan. Wa innahu la'ilmus sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Dan sungguh dia Isa itu benar-benar menjadi petanda akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Ikutilah aku siapa tuh? Orang Kristen bilang aku itu Isa gitu katanya. Orang di sini Isa itu kan pakai kata dia. Nah iya. Nah, dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Maksudnya gimana? Kalau Tanda. begitu apa benar-benar Nabi Isa yang tahu tentang hari kiamat? Enggak. Bukan. Di ayat mereka kan ada juga di Bible. Iya. Dia tidak tahu tentang hari ini. Nah, ya. Jadi bukan maksudnya Isa yang tahu hari kiamat, tapi dengan diciptakannya Nabi Isa alaihissalam itu adalah pertanda akan ada hari kiamat. Biasanya sih mereka nyebut ayat. Ya kan? Ada lagi yang berikutnya di Quran surat yang sama, ia telah datang dengan bukti-bukti yang jelas. Tersawat gitu loh, memang dengan bukti jelas. Tapi kan bukan bukti bahwa dia adalah Allah itu sendiri gitu. Ya kan? Kalau dia menggunakan ayat-ayat seperti ini, nanti akan bertabrakan dengan ayat-ayat yang lain. Al-Maidah ayat 72, Al-Maidah 73, Al-Maidah 116. Itu kan bertabrakan kalau dia mau pakai ayat ini. Ya. Jadi saya pikir orang bule pinter ya. Ternyata sama juga ya. Saya baru tahu nih ya, saya juga baru tahu nih. Ternyata di dalam buku ini memang yang banyak dipakai oleh apologet Kristen dalam menyerang Islam. Ya, mereka banyak membaca buku ini mungkin. Makanya judulnya gitu kan. Your Muslim friends. Nah, di sini sebagai tambahan patut dicatat bahwa Quran menggunakan terminologi Mesias. Kendati ada kemungkinan seseorang akan menolak dengan keras gelar ini.
Belum pernah dengar kan? Kan Al-Masih juga ada di dalam Qurannya, tertulis gitu. Nggak ada, iya. Nah, cuman memang yang disebut dengan Al-Masih, konsep Al-Masih dalam Islam dan konsep Al-Masih dalam atau Mesias dalam Yahudi kan sedikit berbeda. Ya. Kalau kita kan mengetahuinya bahwa Nabi Isa disebut dengan Al-Masih karena dia menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati dengan cara mengusap. Ya. Bentar. Bahwa ada ayat yang di Bible nih, apa nih namanya? Umumnya semua muslim akan melontarkan argumen yang sama tentang Yesus bahwa ia hanyalah seorang nabi yang diutus kepada umatnya Israel dan biasanya mereka mendasarkan pernyataan mereka itu dari ayat di Alkitab. Ia menjawab, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel, Matius 15:24, juga Matius 1:21 dan 10:5-6. Dia mencoba menjawab begini, jawaban untuk argumen itu adalah bahwa misi Yesus harus dilihat dalam keseluruhan konteks. Pada awalnya ini dari mana nih ya? Yesus mengkonsentrasikan khotbah-khotbahnya kepada orang-orang Yahudi dan dalam perkembangan selanjutnya kepada non-Yahudi. Hal ini menjadi jelas lewat sejumlah peristiwa yang mengisahkan pelayanan Yesus, misalnya ketika ia berbicara dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub, Yohanes 4. Amanat agung, Matius 28, 18-20, dan janji mengenai pencurahan Roh Kudus kepada para murid, Kisah Para Rasul 1:8. Memperlihatkan dengan jelas bahwa pesan Yesus dapat diaplikasikan kepada semua umat manusia. Gimana kalau gini? Dia menjawab dengan seperti ini. Ya, Matius 28-19 sudah jelas ayat sisipan. Yang ngomong siapa? Kalangan mereka sendiri. Nanti yang Yohanes 4 juga dicek coba ayat berapa. Ini mungkin yang ketika bertemu dengan di sumur nih. Yang wanita itu bilang, ya Tuhan, sudah jelas bahwa engkau adalah seorang nabi gitu. Yohanes 4:19. Kan itu nggak ada urusannya dengan semua orang sebenarnya. Ya, kemudian Kisah Para Rasul 1:8, coba buka Kisah 1:8. Ya, Yohanes 4:19. Apa benar ini perkataan Yesus? Coba cek. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Apakah benar ini perkataan Yesus? Kembali lagi kita harus kembali ke ilmu hadis kita gitu. Siapa nih yang nulis gitu. Ya. Oke ya, cukup jelas ya. Lanjut, di sini ada poin 2.3.2, Yesus bukan anak Allah. Penolakan Muslim, mustahil bagi Allah mempunyai putra, seandainya demikian maka ia juga pastilah punya anak-anak perempuan dan istri-istri, Allah itu Esa. Misalnya di Quran Surat Maryam ayat 35. Ini ada tabel nih tentang Bible dan Quran. Posisi Yesus di Bible putra Tuhan, di Quran Nabi Rasul. Misi Yesus di Bible sang penebus umat manusia, di Quran berkhotbah dan menyembuhkan. Ya, ini nggak ada salahnya. Ya berkhotbah maksudnya berdakwah gitu loh. Ya, jadi gini. Ini kalau di sini berarti dia tidak mengetahui fakta bahwa sebelum ada Kristen sudah banyak orang-orang yang menyembah manusia sebagai apa? Dewa atau dewa yang jadi manusia, gitu kan? Konsep trinitasnya pun sudah ada bahkan ribuan tahun sebelum Kristen. Ya. Kalau ini dia menulisnya secara sederhana begini nih, berarti ini masih sangat-sangat dangkal lah gitu ya. Ini kalau mau dibicarakan tentang konsep-konsep yang ketuhanan
Tuhan punya anak dan yang sebelum-sebelumnya itu udah banyak sekali. Oke. Bukunya tebal tapi kurang riset, Pak. Sepertinya. Nih, poin 2.3.4, Yesus tidak disalibkan. Penolakan Muslim. Yesus tidak disalibkan, mustahil Allah mengizinkan seorang nabi binasa dengan cara yang keji seperti itu. Ada di surat An-Nisa ayat 157. Kalau yang di An-Nisa 157 kan memang sudah jelas bahwa Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib, ya kan? Nah, ternyata yang mengkonfirmasi hal itu kan bukan cuma Quran aja. Yang tadi saya bilang, ada kelompok Kristen Basilidian juga menolak. Mereka menganggap bahwa penyaliban Yesus hanya sebuah ilusi. Yang disalib adalah Simon orang Kirene. Ya. Nah, ini dia mencoba menggunakan ayat di Quran Surat Maryam ayat 33 yang bunyinya, dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Ini yang dianggap sebagai doa Nabi Isa alaihissalam. Ya. Dengan ayat ini, orang Kristen mengklaim bahwa tuh lihat ada ayat Yesus sudah mati dan sudah dibangkitkan, kata gitu. Jawabannya di mana kalau begini? Nah, ini tinggal kasih aja ke surat yang sama, ayat ke-15. Doa yang diperuntukkan untuk Nabi Yahya alaihissalam. Di situ juga sama, dan kesejahteraan pada aku dilahirkan, pada aku meninggal, dan aku dibangkitkan. Apakah mereka percaya bahwa Nabi Yahya atau Yohanes Pembaptis itu sudah dibangkitkan? Kan tidak. Nah, jadi artinya meninggal artinya meninggal nanti. Gitu ya, untuk Nabi Isa gitu ya. Untuk Nabi Yahya sudah meninggal di bumi, untuk Nabi Isa meninggal juga di bumi tapi nanti ketika dia datang lagi gitu. Dibangkitkan kapan? Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam dibangkitkan nanti pada hari kebangkitan. Oke. Untuk ini ya. Harusnya ya. Kita bikin. Bentar ya. Dua titik 4, penolakan Muslim terhadap ajaran Kristen. 2.4.1, Tuhan digambarkan secara salah dalam Alkitab. Penolakan Muslim. Allah adalah satu-satunya Tuhan sejati yang telah menciptakan jagat raya. Alkitab Kristen menggambarkan banyak karakter Tuhan yang tidak dapat disetujui oleh orang Muslim. Hanya dalam Quran saja seorang dapat menemukan gambaran Tuhan yang benar. Dia menggunakan apa nih? Sebentar ya. Nah, ini ada tabel perbedaan-perbedaan di dalam Bible dan Quran tentang karakteristik daripada Tuhan yang Maha Pencipta. Karakteristik untuk relasi di dalam Bible, Bapa dengan anak, relasi yang saling mengasihi. Allah di dalam Quran, Tuan dengan hamba, relasi majikan dengan pekerja. Mengenai pewahyuan, dalam Bible menyatakan kehendaknya dan dirinya sendiri. Dalam Quran hanya menyatakan kehendaknya. Untuk keselamatan, di dalam Bible hanya melalui Yesus dengan kepastian akan keselamatan. Dalam Quran, lewat mengakumulasi amal di hadapan Allah dalam bentuk perbuatan baik, tidak ada kepastian keselamatan. Yakin tidak ada kepastian keselamatan dalam Quran? Hah? Ada nggak kepastian keselamatan dalam Quran? Hah? Ada nih, dia tulisnya tidak ada kepastian keselamatan. Berarti dia belum paham Quran gitu kan. Nah, mengenai perjanjian dalam Bible, perjanjian dengan jaminan bahwa ia akan memeliharanya, menyediakan banyak janji.
Dalam Quran tidak ada perjanjian, sedikit janji. Allah digambarkan sebagai sosok yang berubah-ubah. Berubah-ubah gimana? Hah? Berubah-ubah? Maksudnya berubah jadi manusia gitu apa gimana? Tidak ya, tidak berubah-ubah ya. Dalam hal damai di Bible dengan cara menerima pemberian hidup kekal melalui Kristus, damai dalam batin. Dalam Quran, ketika Islam didirikan di seluruh bumi, damai secara politik. Mengenai natur, di Kristen Trinitas, dalam Quran, Allah adalah satu atau tauhid tanpa anak atau partner. Ini kadang benar, kadang ngadi-ngadi nih. 2.4.2, tidak ada Trinitas. Penolakan Muslim, hanya ada satu Tuhan. Mengapa orang Kristen percaya kepada Trinitas? Di sini ada 3 Tuhan, tetapi Allah hanya satu. Surat An-Nisa 171 dan surat Al-Maidah 75-76. Itu tadi ada di atas. Apa? Dari keterangan di atas dapat disebutkan bahwa Tuhan dalam Alkitab tak mungkin sama dengan Allah. Berarti ini kan membantah bahwa Kristen itu agama samawi karena hanya Islam berarti. Ya, artinya berarti Tuhan yang disembah Kristen dengan Tuhan yang disembah Islam itu beda. Ini dia mengakui kan? Sedangkan orang Yahudi bilang Islam dan Yahudi itu. Ya, Islam mengakui bahwa Tuhan yang disembah Islam dan Tuhan yang disembah Yahudi sama. Berarti dia sendiri yang membantah bahwa dia agama samawi ya? Bentar ya. Kalau penolakan terhadap Trinitas kan di Islam sudah jelas gitu kan. Nah ini dia banyak mengutip ayat-ayat yang ada di dalam ini nih. Di dalam Perjanjian Lama juga nih. Terus dia juga mengutip lagi. Ada Matius 28:19 yang udah jelas-jelas ayat sisipan. Dan kita juga sudah sama-sama belajar bahwa Trinitas Kristen bukan yang pertama kali di dunia gitu. Ya, sudah banyak. Ini ada sebagai Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Ya, ini Dia jawaban-jawaban dia nih jawaban-jawaban yang sudah sering kita bahas lah. Jalan ke Firdaus tidak dapat diperoleh tentang kematian Yesus. Ini analoginya mereka keren-keren sih kok. Iya, analoginya, tapi semuanya bisa dibantah. Misalkan ayat dapat wujud dalam 3 keadaan. Dalam keadaan 3 keadaan dalam waktu yang sama. Dan juga dia satu. Di sini penolakan Muslim adalah tidak ada dosa asal atau dosa waris. Kami tidak mewarisi dosa. Semua orang dilahirkan tanpa dosa dan hanya mengkopi hidup berdosa orang dewasa saat mereka bertumbuh. Seseorang menjadi berdosa karena melanggar syariah. Waduh. Dia mengutip surat 6 ayat 164. Yang mana? Ini halaman 146. Ya intinya Tentang dosa. ya intinya mereka mengaku bahwa setiap manusia sudah bawa dosa waris. Mereka memang membedakan antara dosa waris dan dosa perbuatan. Tapi dosa waris ini kan istilahnya dosa yang dibawa oleh setiap manusia ke atas kesalahan Adam dan Hawa gitu. Nah, sekarang kalau Fikri misalnya punya kakek buyut salah gitu misalnya, ya yang dihukum Fikri mau nggak? Enggak lah, Nah. itu dosa dia. Nah itu ya. Apa hukumnya itu kan? Ya. Padahal di Perjanjian Lama juga tidak mengenal dosa waris, ya kan? Di Perjanjian Lama juga yang berdosa itu yang mati. Hukum pidana saja kan tidak ada perwakilan. Iya. Salah ya. Iya. Jelas lah ya itulah sebenarnya. Kalau yang ini masalah Cara manusia aja nggak diterima, bayang apalagi. Ini masalah ibadah-ibadah aja. Ini ada nih 2.5 penolakan Muslim lebih jauh tentang Injil Barnabas adalah benar. Muslim mana yang mengaku Injil Barnabas benar? Penolakan Muslim, Injil terdiri dari 4 Injil yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Yesus hanya menerima 1 Injil. Mengapa ada 4 Injil? Mengapa orang Kristen menyingkirkan Injil Barnabas? Lucu ya. Nah, makanya saya bilang ya, kita Muslim jangan atau tidak perlulah membahas Gospel Barnabas. Ya. Kenapa?
Karena pertama, Gospel Barnabas tidak diterima oleh kalangan Kristen juga. Yang kedua, dalam Gospel Barnabas, selain ditengarai penulisnya dalam Muslim, ternyata di dalamnya juga ada akidah yang tidak sama dengan kita. Di dalam Gospel Barnabas dikatakan yang Al-Masih itu Nabi Muhammad, bukan Isa Al-Masih. Kan kita tidak mengenal begitu. Yang kita kenal kan yang Al-Masih kan tetap Nabi Isa alaihissalam. Ya. Memang ada beberapa orang yang percaya dengan Injil Barnabas, tapi mereka yang tidak belajar kristologi. Nah, ini juga nih 2.5.2 ini dianggap sebagai Muhammad dinubuatkan dalam Alkitab, penolakan Muslim. Mengapa orang Kristen menolak Nabi Islam Muhammad sementara kedatangannya telah dinubuatkan di Alkitab? Di Quran surat Al-A'raf ayat 157. Nah, ini saya punya pendapat sedikit berbeda ya. Karena memang secara tekstual kan nggak ada nama Muhammad. Begini, kalau di Quran surat Al-A'raf ayat 157 kan dikatakan bahwa mereka beriman kepada Nabi yang ummi, yang dalam kurung namanya tertulis dalam Taurat dan Injil. Sekarang kita bisa nggak menemukan nama dalam kitabnya Yahudi dan kitab Kristen? Kan nggak ada. Ya kalau nggak ada ya berarti itu bukan Taurat Injil yang dimaksud Quran gitu aja, kan simple. Nah, terus Taurat dan Injil yang asli di mana? Ya udah nggak ada, nabi-nabi juga udah nggak ada. Gitu. Simple jawabannya sebenarnya. Ya. Tetapi kalau mau bicara tentang indikasi, ya indikasinya benar nggak di dalam kitabnya Yahudi dan kitabnya Kristen ada indikasi untuk Nabi Muhammad SAW? Kita boleh bahas secara detail, ya dengan kronologi, dengan kondisi dan syarat tertentu gitu yang ada di dalam ayat mereka sendiri gitu. Ya, kita tidak boleh klaim ini pasti buat Nabi Muhammad SAW, nggak usah, nggak perlu gitu. Apakah kalau tidak ada nubuat di dalam kitabnya Yahudi dan kitabnya Kristen terus Quran jadi salah? Enggak gitu. Jangan sampai yang diperbincangkan itu salah alamat gitu maksudnya. Ya, kita tidak boleh menafsirkan kitab suci orang, tetapi kalau mau bicara indikasi yang secara ilmiah, ya itu boleh-boleh aja. Ini maksudnya apa nih? Kalau ada ayat yang bilang Roh Kudus itu tidak akan datang kalau Yesus tidak pergi gitu misalnya, kita nanya begitu boleh. Terus kenapa sebelum Yesus pergi sudah mengembuskan Roh Kudus? Katanya tadi tidak akan datang kalau Roh Kudus kalau Yesus tidak pergi gitu kan. Hal-hal seperti itu kita pertanyakan karena ada teksnya boleh kita tanya. Tapi bukan berarti kita harus mati-matian klaim ini pasti buat Nabi Muhammad SAW. Ntar dulu. Wah. Ya. Kalau Umi itu menurut mereka apa sih kok? Ya kalau yang belajar bahasa Arab mungkin mereka tahu ya. bahwa Umi itu sebenarnya arti pertamanya ibu. Yang kedua tidak pandai baca tulis. Yang ketiga tidak pernah menerima kitab sebelumnya. Ini kan memang bisa dipelajari lah oleh siapa aja. Ini kok berkaitan yang Umi itu. Ana kebetulan mau nanyain yang tentang ini yang di dalam Yesaya 29 ayat yang 12 ya. Itu kan yang berbunyi, dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan baiklah baca ini, maka ia akan menjawab aku tidak dapat membaca. Ini kan sama seperti ketika mau cocokologi ya? Ya, sama seperti yang ketika Al-Quran pertama kali diturunkan sama Rasulullah kan. Iqra ya Muhammad kata Jibril. Ma'ana biqari gitu, kata Rasulullah kan. Nah, baru Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq gitu. Jadi maksudnya Yesaya 29 untuk Nabi Muhammad SAW. Ya, itu menurut Ana tuh seperti itu. Soalnya sama gitu. Enggak, soalnya sama gitu kok. Loh, ya kalau ada kejadian yang sama apakah pasti buat itu? Enggak sih. Belum tentu kan? Belum tentu, ya. Juga ada kan dikatakan Mesias akan masuk ke dalam Yerusalem menunggang keledai gitu. Apakah setiap orang yang naik keledai masuk Yerusalem itu Mesias? Kan bukan juga. Gitu. Jadi jangan buru-buru gitu maksudnya. Jangan karena ada di literasi Islam ada keterangan Nabi Muhammad SAW disuruh baca oleh malaikat Jibril di Gua Hiro, Nabi mengucapkan tidak bisa membaca, terus harus kita kaitkan dengan Yesaya 29:12, ntar dulu. Ntar dulunya begini maksud saya. Mau nggak Quran ditafsir oleh orang selain Islam? Enggak lah. Nggak mau kan? Enggak. Ya kalau nggak mau kita ngapain tafsir kitab orang? Iya. Maksud saya gitu. Ya, kalau ada kejadian begitu, ya kita pelajari aja tafsirnya mereka bagaimana. Tafsirnya mereka itu adalah kitab yang diberikan kepada bangsa-bangsa lain gitu. Selain Israel. Hah? Iya, maksudnya ini apa ya?
Nah, Dijawab dulu. Mirip gitu ya. Kok mirip gitu? kalau mirip jangan buru-buru kita klaim. Tapi kalau dikatakan siapa nabi yang tidak bisa baca tulis ketika disuruh baca, dia Nah. bilang tidak bisa baca tulis, ya kita tinggal menjawab itu Nabi Muhammad SAW. Salam ya. Tetapi apakah Yesaya 29:12 itu untuk pasti Nabi Muhammad SAW? Belum pasti ya. Ntar dulu, gitu. Jangan buru-buru gitu. Iya. Tapi buat siapa gitu kok? Ya kita tinggal tanya itu siapa maksudnya. Buat siapa gitu? Kita cuma bisa begini nih. Kita bisa mempertanyakan dari sisi linguistiknya, dari sisi konteksnya, Iya. dari sisi perspektifnya, juga dari sisi sejarahnya. Kalau sisi teksnya, kata ikro yang di dalam bahasa Ibraninya itu artinya juga sama, Sama ya ya. kan suruh baca. Terus kemudian ada kata hero. Hero. Bahkan di dalam bahasa Yunani sendiri itu ada kata hero. Kata hero yang ada di dalam bahasa Yunani itu, yang di dalam perjanjian lama itu, Yesaya 29:12 itu, sama dengan kata hero yang dipakai oleh orang-orang yang berbahasa Yunani yang mengkonotasikan dengan gua Hiro Oh. Di ayat itu. di ayat itu. Nah. Gua Hero. Kata hero yang ada di Yesaya 29:12, ya kata hero dalam bahasa Yunaninya, itu sama dengan kata yang dipakai oleh orang-orang yang berbahasa Yunani yang menggunakan kata hero yang dikonotasikan dengan gua hero. Bukan berarti ini ada hubungan langsung ya, bukan. Iya. Ini saya hanya bilang ini ada kata yang sama yang dipakai Persamaan nih. ini. Orang yang berbahasa Yunani menggunakan kata hero mengkonotasikan dengan gua hero. Tetapi di sini ada kata hero yang sama. Ini kita jangan buru-buru klaim ini pasti gua hero gitu Iya, maksudnya. Hanya karena ada kesamaan kata gitu. Dan nggak sekali kok yang bukit yang kemarin Bapak sebut yang adanya di Arab tapi disebut sama mereka. Ya, Ya. itu namanya Bukit Sela Ya, atau kan Sela disebut sama Mountain. Ya, Sela Mountain. Sama juga. Ginilah, tetap ada indikasi. Indikasi tetap ada. Yang kita boleh perbincangkan mungkin dari sisi linguistiknya, dari sisi konteksnya. Kalau buat mereka bilang, ini konteksnya bukan buat nabi yang buta huruf. Terus Ya buat siapa? Ya sudah, mereka bilang buat bangsa yang belum pernah menerima kitab sebelumnya. Oh, gitu. Itu ada tafsirnya. Makanya kita juga harus tahu tafsirnya mereka apa isinya gitu. Boleh lah. Jangan kita paksa, ini pasti buat Nabi Muhammad SAW. Ntar dulu nih kitab siapa? Di satu sisi kita bilang itu bukan Taurat yang dimaksud dalam Quran. Tapi kalau di sisi lain kita klaim itu buat Nabi Muhammad SAW, berarti kita double standar namanya kalau begitu. Jangan begitu maksud saya gitu ya. Jangan double standar. Jangan double standar. Gitu. Jangan double standar ya. Kita sudah tahu, kita belajar selama ini bahwa tanah kitabnya orang Yahudi. Yang berhak menafsirkan juga orang Yahudi. Ya. Nah, terus kenapa kita harus mati-matian menafsirkan itu untuk Nabi Muhammad SAW gitu? Yang kita harus yakini adalah Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Ketika Nabi Musa sudah nggak ada, ya wahyu juga ngikut gitu aja. Paling jauh atau paling banter yang kita boleh imani yang disebut dengan Taurat adalah 2 loh batu yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam ketika beliau turun dari Gunung Sinai. Udah cukup sampai situ gitu. Kalau tanya kitabnya mana? Ya udah nggak ada lah orang. Kitab belum tentu artinya buku. Kitab bisa berarti hukum, ketetapan, perintah, aturan. Jadi yang disampaikan Nabi Musa alaihissalam kepada Bani Israel, ya itulah yang disebut dengan aturan-aturan dengan nama Taurat gitu. Ya. Oke, ini di sini dia juga ada membahas tentang penghibur. Nah, dia juga membahas nih tentang teks Perjanjian Baru Yohanes 14 sampai 16. Kemudian di sini juga ada Perjanjian Lama tentang Ulangan 18:18. Masih banyak teman-teman Muslim yang mengklaim bahwa ini nubuat untuk Nabi Muhammad SAW. Orang Yahudi menafsirkan ini sebagai siapa? Kepada siapa? Kepada penerus Nabi Musa, yaitu Yosua bin Nun. Itu haknya mereka. Oke. Kristen menafsirkan Yohanes 14:16 sebagai Roh Kudus. Ini juga haknya Kristen. Kita nggak boleh ganggu tafsir orang gitu. Kalau kita nggak boleh, kalau kita tidak mau Quran kita ditafsirkan oleh orang selain Islam, ya kita juga jangan mengganggu tafsir mereka. Oke. Tetapi sekali lagi saya bilang, kalau kita bicara tentang linguistik, bicara tentang kronologi, bicara tentang kritik teks, ya itu masih diperbolehkan. Makanya sampai saya beli buku ini. Ini ada buku tafsir nih. Ini tafsir Kristen. Tentang ini, Yohanes 14 sampai 16. Satu itu. Ini kan untuk Gospel of John. Oh. Berarti ini keseluruhan kitab Yohanes maksudnya. Nah, yang sedang dibahas ini Yohanes 14 sampai 16 yang diklaim oleh Kristen ini adalah untuk Roh Kudus.
Saya beli buku ini untuk mengetahui tafsir dia dong. Ada ya Pak? Di sini disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penghibur itu di dalam dokumen apa namanya Dead Sea Scroll ternyata ini bukan bersifat ilahi. Hmm. Kalau Roh Kudus bersifat ilahi nggak? Kan Buat kudus Kristen mereka bersifat ilahi kan? ilahi. Ini penafsirnya sendiri malah bilang di dalam dokumen Dead Sea Scroll yang disebut dengan Parakletos itu tidak bersifat ilahi. Ya kan tinggal kita benturkan aja, kita tanya. Kenapa gitu? Nah, yang salah yang mana gitu maksudnya. Baca sendiri. Ya kan? Iya Pak. Terus kalau memang mereka klaim bahwa ini adalah untuk Roh Kudus, kan kita cuma bisa bertanya gini. Kalau memang Roh Kudus itu yang dimaksud dengan sebagai Parakletos, kenapa ada ayat di Yohanes 16:13 yang mengatakan bahwa yang disebut dengan roh kebenaran itu nanti dia akan memberitahukan segala sesuatunya, dia akan memberitahukan dari apa yang dia dengar, dia tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri gitu. Kalau Roh Kudus bersifat ilahi, kenapa dia tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri? Kenapa dia harus berkata-kata dari apa yang dia dengar gitu? Sedangkan kalau dikatakan tidak dapat berkata-kata dari dirinya sendiri, berkata-kata hanya dari apa yang dia dengar, itu kan ciri-ciri nabi sebenarnya. Iya. Nah, gitulah. Ya, yang kita boleh perdebatkan tuh masalah hanya sampai di ranah situ. Kita jangan buru-buru klaim ini pasti buat Nabi Muhammad SAW. Tar dulu. Ya. Dulu. Oke, nanti kita baca tafsir. Kita udah pernah bahas belum sih Parakletos? Pernah kan? Iya. Nah. Parakletos. Oke, nah ini di sini ya. Ini saya percepat sedikit nih. Ini sudah mengenai bab perjumpaan dengan Muslim. Nah, di sini dia sudah harus membahas sikap orang Kristen terhadap orang Muslim. Pengetahuan dasar sebagai panduan dalam perjumpaan dengan orang Muslim. Nasihat praktis untuk menolong para petobat baru dan membimbing mereka dalam iman mereka yang baru. Apa nih? Bentar. Oke. Terus kemudian ada yang berikutnya. Motivasi bagi gereja untuk menjangkau orang Muslim dengan kabar baik, informasi mengenai isu-isu politik dan sosial. Ya, di sini ada poin sub-poinnya ini ada reaksi orang Kristen terhadap tantangan Islam, apa yang dikatakan Bible. Nah, ini adalah trik-trik dari cara mereka untuk berhadapan dengan orang Islam. Ya. Mereka mempelajari karakteristik daripada orang-orang Islam. Ya, baca ini ya. Ini ada panduan praktisnya nih, gitu. Nih, ada 10 aturan dasar, ya. Saya bacain aturannya aja nih. Yang pertama, memandang orang Islam sebagai sesama manusia normal. Yang kedua, memandang orang Muslim sebagai individu. Memahami ketegangan-ketegangan batin mereka. Siapa yang tegang? Nggak ada yang tegang. Mengenali perbedaan-perbedaan kultural. Jangan takut terhadap Islam maupun orang Muslim. Ambillah inisiatif untuk berjumpa dengan orang Muslim. Sampaikanlah kasih Tuhan kepada mereka. Pertama, mendengarkan, lalu berbicara pada hati mereka. Berbicara secara natural atau wajar dan terbuka. Ada lagi, menjelaskan keunikan Yesus. Keunikan. Unik, emang unik. Hah? Katanya Kalau jangan unik-unik. takut terhadap orang Muslim, tapi yang juga nggak mau datang. Unik. Ya. Mengatakan. Mencari waktu yang tepat dong. Nih, malah ada begini. Isu-isu budaya dan religius ya. Di sini ada poin-poinnya lagi, mengadakan percakapan dengan orang-orang Muslim. Mengunjungi masjid. Ya. Benar itu. Hah? Mengunjungi masjid. Ini mengunjungi masjid. Ya, kan antum kemarin Malah ada panduan langkah demi langkah nih. Hebat juga. Ya, membuat janji, memberi alasan, minat dan segala macam. Isu-isu khusus mengenai wanita. Nah, nih. Ini ada 3.3 nih, menjelaskan Injil kepada orang Muslim. Ini salah, ini menggunakan kalimatnya sih salah nih. Yang betul orang Muslim atau orang Islam? Islam. Orang Islam harusnya ya. Ini udah orang Muslim lagi. Muslim kan orangnya udah pakai orang lagi. Ini kan terjemahan. Ya berarti yang nerjemahin juga nggak ngerti dong.
Pahamlah standarnya. Nih, ada metode-metode presentasi Injil katanya. Ya. Nanti ada tabelnya nih. Ada Roma 6:23, upah dosa adalah maut. Penjelasannya ini. Karunia Elohim adalah hidup yang kekal. Penjelasannya ini. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, penjelasannya ini. Sayang dia nggak jelasin ya, upah dosa adalah maut. Penguasa maut adalah iblis. Jadi Yesus nebus Tuhannya kepada Yesus nebus dosanya kepada siapa gitu. Dikalahkan sama maut. Nah, ini ada poin-poinnya. Pokok-pokok khusus dalam Bible yang harus disampaikan. Pertama mengenai Alkitab, kedua mengenai Tuhan, ketiga mengenai manusia dan dosa, keempat mengenai Yesus, kelima mengenai kerajaan Tuhan, keenam mengenai Roh Kudus. Orang Muslim perlu memahami siapakah Roh Kudus, apa yang dilakukannya, dan bagaimana doktrin Trinitas dapat dipahami. Asik. Gimana sih? Lawang Roh Kudus namanya siapa aja nggak tahu ya? Roh Kudus. Bagaimana mau memahami kan? Namanya aja nggak tahu. Misi dan masa depan umat manusia. Nah, ini ada yang ada beberapa analogi yang coba dipakai nih. Menggunakan ilustrasi, perumpamaan dan kisah-kisah. Contoh dengan orang tenggelam, harus ada yang menolong gitu kan. Nanti ada lagi mengenai telur busuk. Maksudnya bikin kue ada satu telur busuk. Ya, ada melompati jurang, harus ada Yesus yang menolong gitu. Membayar untuk hadiah, jadi keselamatan dalam Kristen itu hadiah atau karunia. Ada 4 laporan yang berbicara mengenai 4 gospel katanya. 4 laporan lebih valid daripada 1 laporan kata dia gitu. 4 laporan tapi saya kontradiksi semua gimana? Beda-beda, jadi yang salah mana? Ada lagi yang menggunakan 2 majikan. Ada jaminan katanya. Ada yang jamin kasih gaji, ada yang jamin nggak kasih gaji. Gitu. Ada lagi pendekatan kesamaan. Contoh misalnya tentang siapa yang mau dikorbankan. Ya, dari Abraham. Kalau di situ siapa? Ya pasti Ishak lah, orang tulisannya Ishak ada namanya. Hah? Persamaan kisah. Sebentar. Ini maksudnya dia mau menggunakan cara apa ya? Dia mau menggunakan begini loh. Contoh misalnya nih. Mengapa Abraham disebut sahabat Tuhan? Sahabat. Khalilullah kan? Mengapa Abraham adalah bapak bagi orang percaya? Apakah iman Abraham? Mengapa Abraham diperintahkan untuk mengorbankan putranya? Jika Anda percaya Ismail yang dikorbankan, dapatkah Anda menunjukkan pada saya di mana hal itu tertulis? Nah, jadi ini adalah pendekatan, kesamaan. Pertama tentang sosok Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bapak orang beriman katanya. Mereka mengaku beriman juga kan pada Abraham gitu kan. Tetapi apakah mereka tahu Abraham itu pahamnya Tuhan itu punya satu pribadi atau 3 pribadi gitu. Satu. Ya, itu ya. Terus kalau dia nanya, kalau Ismail yang dikurbankan, dia minta hal yang tertulis katanya. Kalau hal tertulis kan sebenarnya kan tidak perlu tertulis Ismailnya. Ya. Tapi kalau diceritakan, ini ada kabar baik mengenai kelahiran anak bernama Ismail. Ismail gelarnya adalah orang yang sabar. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan mimpi untuk mengorbankan putranya. Terus kemudian Nabi Ibrahim mengatakan kepada anaknya menjawab apa? Lakukan apa yang diperintahkan. Terus begitu ceritanya sampai nggak jadi dikorbankan, sampai yang dikorbankan itu adalah hewan korban. Baru di ayat terakhir ada ayat, setelah itu datanglah kabar baik kelahiran Ishak. Terus mau ngomong Ishak yang mau disembelih gitu. Nanti disebut akhirnya. Ada pertanyaan ini kok. Mana bukti tertulis kalau Ishak yang disembelih? Ada tertulis di kita, mereka ada nama Ishak. Ada tertulis. Makanya dia nanya gitu. Kalau kami ada, kok kalian ada, gitu. Ya, tapi kan kita tidak perlu jadi profesor kalau kita mau mengetahui siapa yang mau disembelih. Kabar berita baik kelahiran Ismail. Ada kronologi mau disembelih sampai selesai, baru ada kabar baik kelahiran Ishak. Terus harus jadi profesor gitu mau disembelih Ishak gitu. Kan nggak perlu lulus dulu dari STID kan untuk tahu siapa yang mau disembelih kan. Kalau kita tahu kronologinya. Kalau kata Ustaz Amri dan itu sebagai bukti bahwa Ismail memang anak pertama. Lah iya. Karena tidak disebut nama karena memang Ishak nggak ada. Lah iya. Lah buat apa nyebut anak yang Iya. kedua gitu kalau memang anaknya memang cuma satu. Iya.
Itu pertama. Anak Kalau sulung, mereka teliti putra dengan sulung. Bible-nya sendiri, ketika Abraham menerima perintah, dia menerima perintah lokasinya di mana? Ya. Di mana? Ya, Di mana coba? Ada ingat? di luar kan, di luar apa namanya? Di luar mana? Di luar kemah? Di luar Palestina. Enggak, masih di Palestina. Ditulisnya masih di daerah Palestina lah. Itu namanya di Beersheba. Oh ya, Beersheba. Hagar dan Ismail pernah diusir, ya kan? Setelah diusir, mereka pernah menetap di Beersheba. Ketika Ismail besar, baru mereka pindah ke daerah Paran, gitu. Nah, Abraham menerima perintah untuk menyembelih anak yang tunggal itu, menerima perintahnya di Beersheba. Setelah membuat perjanjian dengan Abimelek. Kemudian diperintahkan untuk ke Gunung Moria, tempatnya nanti dikasih tahu belakangan. Kemudian ketika tidak jadi disembelih, Abraham dan putranya yang tunggal itu dan kedua bujangnya kembalinya ke Beersheba. Hajar tidak di Beersheba ya. Hagar di Beersheba, pernah di Beersheba gitu. Sedangkan Sarah meninggalnya di Hebron. Setelah Sarah meninggal di Hebron, Abraham ditulisnya Abraham mendatangi dan meratapinya. Berarti datang dari mana gitu. Pertanyaan saya kan, ketika Abraham tidak jadi menyembelih anak yang tunggal itu, dia kembali ke Beersheba, itu dia berarti pulang ke rumah yang salah atau pulang bawa anak yang salah gitu. Pertanyaannya gitu aja kan. Sedangkan yang tinggal di Beersheba itu adalah Hagar dan Ismail, Sarah tinggalnya di Hebron. Berarti kalau Abraham nggak jadi sembelih terus dia pulang ke Beersheba, dia bawa anak yang salah atau pulang ke rumah yang salah? Gitu aja. Kalau saya pertanyaannya gitu. Ya. Kalau mereka mau teliti nih sebenarnya. Walaupun di situ tertulis Ishak, tapi kronologinya tidak mendukung gitu. Tapi kalau di Quran, namanya tidak tertulis jelas bahwa anak yang mau disembelih adalah Ismail, tapi secara kronologi dan ada kabar baik kelahirannya jelas, urutannya jelas gitu. Oke? Ya, makanya di Bible sendiri kan kelihatan jelas Ismail ketika usia berapa, Ibrahim usia berapa baru Ismail ada. Ya. Nah, umur-umurnya, usia-usianya bisa dihitung, ya kan? Nah, ya sekarang gini. Nanti orang Kristen bilang gini, Ishak kan juga anak tunggal, Ishak itu kan anak tunggalnya Sarah. Gitu. Ya betul, betul. Ishak adalah anak tunggal Sarah. Ismail juga anak tunggal Hagar. Tetapi yang pernah jadi anak tunggalnya Abraham siapa? Cuman Ismail. Ishak nggak pernah jadi anak tunggal. Dan perintah itu untuk Ibrahim. Dan perintah itu kan untuk mengorbankan anak yang tunggal. Ya, paham ya? Bener, Ishak adalah anak tunggalnya Sarah. Ismail adalah anak tunggalnya Hagar. Tapi yang pernah jadi anak tunggalnya Abraham yang mana? Yang Ismail apa yang Ishak? Ismail. Ya sudah, perintahnya untuk menyembelih anak yang tunggal. Berarti siapa? Nah, udah gitu aja ya. Ismail. Oke. Saya lewatkan sedikit. Nanti ini ada mengenai keunikan Yesus, tentang Mesias. Kita udah sering bahas lah ya tentang Mesias ya. Tentang anak domba. Jadi kalau di intinya gini, yang mau saya sampaikan gini. Kalau di Islam, kita ada yang namanya hari kurban atau Idul Adha. Oke. Idul Adha ini kan untuk ya boleh dikatakan untuk memperingati terujinya iman Nabi Ibrahim alaihissalam ketika disuruh menyembelih anak yang tunggal. Oke. Makanya kita juga meneruskan tradisi ini menyembelih kambing, tapi tujuannya untuk apa? Untuk sosial. Betul kan? Kita menyembelih hewan kurban untuk kita bagikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Tetapi kalau di Kristen, kenapa bedanya begini? Kenapa mereka mati-matian mengatakan bahwa tanpa penumpahan Yesus sebagai anak domba Allah, nah ini ujungnya sama nih, tetap peristiwa penyembahan kurban nih. Tapi kalau ke Islam menjadi sosial, kalau di Kristen ini menjadi bukti bahwa Yesus itu yang menggantikan anak domba itu gitu, untuk menebus dosa manusia gitu. Karena kan di Bible kan di Yohanes kan disebut Yesus itulah anak domba Allah gitu. Ya, konsepnya begitu. Jadi makanya di gospel, bukan di gospel, di perjanjian baru, di Ibrani 9:22,
tanpa penumpahan darah tidak ada keselamatan. Darahnya darah siapa? Di Ibrani itu menunjuk kepada darah Yesus, tapi sebenarnya dia merujuk kepada imamat, darah hewan gitu. Orang Yahudi juga punya tradisi, kalau mereka punya dosa, ya, untuk penyucian dosa, khususnya yang tidak disengaja itu, mereka harus melakukan kurban. Gitu. Kurban bakaran dibakar ya. Ya, tapi kurban itu, aturan yang di dalam perjanjian lama, kurban itu harus dilakukan di bait suci. Ya, harus dilakukan di bait suci, dan dagingnya harus dimakan habis. Nah, Yesus dikurbankan di mana? Apakah di bait suci? Tidak. Lah kan di Bukit Tengkorak. Kan bukan bait suci. Ya kan? Atau apa dimakan dagingnya? Kan enggak. Nah, ini kan memang lambang. Buat orang Kristen kan memang lambang. Tapi kan ada apa namanya? Ada pemaksaan konsep kurban yang tadinya orang ditebus dosa dengan darah hewan, sekarang dengan darah manusia. Paham ya maksudnya? Oke. Saya agak cepat nih ya di sini ya. Karena ada yang mau saya tampilkan di belakang nih. Ini di sini sampai ada poin nih, 3.5.2 nih, membentuk satuan tugas khusus. Tanggung jawab kelompok satuan tugas, kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan. Nah, ini ada Pantes di Manado ada kayak gitu. nih ya, mengunjungi segala macam nih, mengunjungi orang muslim, tempat-tempat umum seperti rumah sakit, LP dan sebagainya. Mengunjungi mereka di masjid, mengundang orang muslim ke gereja. Memberikan kursus komputer, mempelajari bahasa dan keahlian lainnya, mengorganisir penjangkauan gabungan mendaki gunung dan sebagainya. Mengorganisir perbincangan khusus mengenai topik-topik yang disepakati. Giliran saya ajak pendeta debat pada nggak mau. Mengunjungi orang berulang tahun, membawa hadiah dan bacaan singkat dari Alkitab, menerima undangan hari spesial mereka dan sebaliknya, mengundang mereka mengikuti perayaan spesial di gereja. Nah, ini ada tugasnya. Ya. Mengundang mereka ke acara jamuan khusus. Ini yang memang ya bagaimana ya sudah menjadi misi. Video-video itu berarti memang. Oke. Mengorganisir pertemuan-pertemuan spesial dengan orang muslim. Tuh. Orang Islam harus tahu semua ini. Baru di sini masuk pertobatan dan pemuritan. Nanti ada motif-motif pertobatan. Ada pertobatan dari Islam ke Kristen. Apa yang dibicarakan di sini misalnya mengenai resiko-resikonya. Pemuritan. Nah, ini berarti dibuat menjadi murid gitu. Pertobatan dari Kristen ke Islam. Ada panduannya nih. Ini berarti istilahnya apa ya? Bukan hal baru jika ada orang meninggalkan Kristen memeluk agama Islam. Dalam banyak kasus, orang-orang ini kemudian ditinggalkan oleh komunitas Kristen. Apakah ini sikap Kristen yang tepat terhadap mereka? Bagaimana Yesus bereaksi ketika para muridnya berpaling darinya? Yesus tidak menekan mereka, ia membiarkan mereka mengambil keputusan untuk diri mereka sendiri. Ia siap untuk mengasihi mereka tanpa syarat dan membiarkan mereka pergi jika mereka memutuskan untuk melakukannya. Bukankah seharusnya orang Kristen masa kini mempunyai sikap yang sama? Nah, ini berarti ini bisa jadi bumerang nih. Selama ini kalau ada orang Kristen masuk Islam, dia apa? Dikurung, dicoret dari daftar keluarga, bahkan ada yang dipasung dan segala macam kan, diusir. Tapi di sini ada perkataan bahwa kalau ada orang Kristen masuk Islam justru harus diapain? Ini menurut yang dikatakan di sini, Yesus tidak menekan mereka, ia membiarkan mereka mengambil keputusan untuk diri mereka sendiri, ia siap untuk mengasihi mereka tanpa syarat dan membiarkan mereka pergi jika mereka memutuskan untuk melakukannya. Bukankah seharusnya orang Kristen masa kini mempunyai sikap yang sama? Paham ya maksudnya? Jadi kalau ada orang Kristen yang masuk Islam ya harusnya tidak boleh dipersekusi. Menurut dia nih, menurut penulis nih. Tapi harus dideketin lagi supaya balik gitu maksudnya. Beberapa panduan praktis nanti macam-macam tuh kan. Orang Kristen dan gereja secara keseluruhan dipanggil untuk menindaklanjuti orang-orang ini dalam kasih, berusaha untuk memahami mereka mengambil keputusan ini. Sekalipun jika orang itu berkeras untuk memeluk Islam dan menjalani proses pertobatan, kontak yang bersahabat tidak boleh putus. Komunitas Kristen dapat memperoleh kebaikan dari kontak yang terbuka dan bersahabat ini dengan mempelajari dan mengevaluasi kesalahan-kesalahan apa yang telah terjadi dan berusaha untuk melakukan yang lebih baik di masa depan.
Jika orang tersebut berubah pikiran dan kembali kepada kekristenan, komunitas Kristen harusnya menerimanya dengan tangan terbuka. Oh, gitu ya. Nih. Ini berarti buku bukan cuma buat orang Islam aja nih, buat orang Kristen juga nih. Oke. Selanjutnya mengenai isu-isu politik, saya nggak usah banyak bacain lah. Ini mungkin ada beberapa yang sudah kita pernah baca nih. Nah, sekarang yang mau saya terakhir nih, yang mau saya bahas adalah 3.8.3, halaman 215. Judulnya aja udah kontekstualisasi. Nah, ya. Berarti yang saya ceritakan tentang kontekstualisasi C1 sampai C6, dia juga mengenal gitu. Kontekstualisasi adalah istilah misioner yang baru, namun akarnya ditemukan pada hidup dan kegiatan gereja mula-mula. Paulus adalah pengkhotbah yang sangat kontekstual yang mengekspresikan teologi dan pendekatan kontekstual. Oke. Istilah kontekstualisasi sebagai istilah misioner yang spesifik muncul di permukaan pada tahun 1972 ketika Dana Edukasi Teologi yang disponsori oleh Dewan Gereja Sedunia menerbitkan laporan ministry in context, di mana gereja-gereja sangat didorong untuk memperkenalkan reformasi radikal dalam pendidikan teologi. Termasuk di dalamnya adalah teologi feminisme, teologi liberal, dan apa yang disebut dengan teologi hitam. Sejak saat itu, ada kontroversi memanas yang merepresentasikan beragam opini mengenai isu tersebut. Ringkasnya, kontekstualisasi mencakup semua yang ada dalam indigenisasi dan sebagainya, mencakup pembangunan dan pengembangan teologi nasional, sehingga menjadikan kekristenan relevan bagi suatu kelompok orang tertentu. Orang tertentu nih ya, berarti ya. Berarti ada yang dituju nih. Nih, beberapa topik berikut ini yang memerlukan kontekstualisasi. Apa saja? Identifikasi pemercaya Kristen. Ya. Kemudian praktek-praktek religius. Bahasa, makanan, pakaian, Masjid Yesus. Woy. Masjid Yesus maksudnya tahu nggak? Gereja, tapi namanya Isa Al-Masih. Pembacaan Alkitab, hari raya. Nah, kita lihat ya sedikit ya. Identifikasi pemercaya Kristen. Orang Kristen tidak boleh menyangkali Tuhan Yesus, juga tidak boleh menyangkali komitmen mereka kepadanya. Beberapa kontekstualisasi tidak mengidentifikasi mereka sebagai anggota tubuh Kristus. Mereka tetap berada di masjid, tapi menamakan diri mereka sebagai pengikut-pengikut apa? Isa. Nah, ini berarti udah mulai apa? Menyamar. Tetap ada di masjid, tapi ngakunya pengikut Isa. Oke? Bila mereka ditanya apakah mereka orang Kristen, mereka akan menyangkalinya. Ini jelas-jelas nih di sini nih ya. Ini yang disebut dengan kontekstualisasi nih. Berarti kalau ada orang di masjid ditanya Kristen bukan, bilangnya bukan. Dibilang Islam, tetap bilang Islam, tapi mereka mengaku pengikut Isa. Hati-hati nih ya. Ini berarti adalah mungkin dia bagian dari kontekstualisasi. Berikutnya tentang praktik-praktik religius. Para kontekstualis tertentu akan berdoa secara Islam. Berdoa secara Islam. Menjalankan puasa Ramadan dan hari-hari raya Islami lainnya, mengenakan peci dan sebagainya. Dengan demikian mereka mengidentifikasi sebagai orang Muslim. Bayangin. Ya. Melalui bahasa, menguasai bahasa orang-orang yang menjadi target adalah kewajiban seorang misionari kontekstualisasi. Karena komunikasi Injil secara efektif tidak mungkin dilakukan tanpa penguasaan bahasa yang memadai. Ya. Melalui makanan, dapatkah seorang Kristen yang tinggal di lingkungan Islami makan daging babi? Bolehkah mereka minum bir atau anggur? Haruskah mereka makan makanan halal? Ini bukan soal rasa, melainkan kasih. Dalam situasi seperti ini, daging babi dan alkohol tidak boleh ada di dalam rumah. Kita hampir tidak akan dapat menemukan makanan yang tidak halal. Bandingkan di 1 Korintus 8, 6, ayat 9, pasal 10, 23, sampai 31. Jadi melalui hal-hal seperti ini mereka apa namanya? Membaur gitu ya.
Melalui pakaian, para misionaris kontekstual seringkali dianjurkan untuk mengenakan pakaian lokal dan menunjukkan apresiasi. Pertanyaannya, apakah ini dapat dilakukan dalam setiap situasi? Sebagai contoh, di negara Teluk hal ini sangat dilarang. Kalau Indonesia kan banyak ininya apa? Tenggang rasanya tinggi gitu. Masjid Yesus atau Masjid Isa, menurut beberapa misionaris kontekstual, orang Muslim bersikap kejam terhadap segala sesuatu yang berbau Kristen dan kecuali permuasan ini dikurangi hingga dapat menjadi relasi manusia yang sewajarnya, maka penginjilan tidak akan dapat terjadi. Yang paling menggelisahkan orang Muslim adalah gereja Kristen. Para kontekstualis mengusulkan, bukankah lebih baik jika menyebut gereja Kristen dengan Masjid Yesus, atau bahkan mendirikan bangunan gereja yang menyerupai masjid? Namun demikian, tidakkah ini sudah kebablasan? Ini dapat menjadi penghalang bagi orang Muslim untuk menjadi orang Kristen sejati karena mereka masih beribadah di dalam masjid yang merupakan bagian dari dunia Islam. Pembacaan Alkitab sudah merupakan praktek Islami untuk membaca Quran dengan cara mengaji atau melantunkan. Di sekolah-sekolah Quran, pondok pesantren tidak banyak orang Muslim yang belajar menghafalkan Quran secara keseluruhan. Mereka disebut para hafiz. Bukankah masuk akal jika melakukan hal yang sama dengan Alkitab? Sudah tentu menghafalkannya bagian-bagian dari Alkitab adalah kebiasaan yang baik, tetapi tujuannya bukan untuk menyombongkan diri. Terakhir mengenai hari raya. Setiap kelompok masyarakat di dunia memiliki perayaan keagamaan, sosial, dan budaya yang dirayakan secara unik. Dalam literatur Kristen disarankan agar para misionaris kontekstual turut merayakan 2 hari raya Muslim, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, sebagai apa? Sebagai hari raya dan Idul Kristen. Hari Idul Kristen. Ya. Sejauh mana orang Kristen dapat turut mengambil bagian. Ini tidak disarankan oleh karena orang Muslim akan berkesimpulan bahwa orang Kristen sedang dalam perjalanan mereka untuk menjadi Muslim. Orang Kristen tidak boleh malu akan Tuhan mereka, Yesus Kristus, dan seharusnya lebih memilih merayakan Paskah, Pentakosta, dan Natal. Ada aja. Nah, jadi saya pernah mengatakan atau pernah menceritakan bahwa yang namanya kontekstualisasi ini memiliki level-level, ya, dari mulai C1 sampai C6. C1 membangun gereja di suatu tempat menggunakan bahasa asal. C2 sudah berganti menjadi bahasa lokal. C3 selain bahasa lokal menerima budaya dan tradisi lokal. C4 sudah menerima bahasa lokal, budaya tradisi lokal, tambah lagi budaya dan tradisi Islam. C5 sudah seperti ini nih. C5 sudah ada Masjid Yesus, menggunakan pakaian Muslim, tidak makanan haram, menggunakan bahasa lokal, ya kan? Praktek religiusnya juga sudah mengikuti dan mereka menyangkal sebagai orang Kristen. Oke, C6 itu udah benar-benar sudah boleh dikatakan menyamar secara totalitas. Ya. Nah, ini yang kita bahas tadi dari tengah sampai akhir, ya, tentang jawaban-jawaban mereka tentang keberatan Islam mengenai konsep ketuhanan mereka, mengenai konsep keselamatan mereka. Namun menurut saya penulis buku ini tidak jujur menceritakan dari mana separuh kitab Kristen berasal. Ya. Dia tidak menceritakan nih dari mana kitab Perjanjian Lama berasal. Ya, dan bagaimana perspektif orang Yahudi terhadap kitab orang Yahudi. Ya. Kalau yang separuhnya ini menceritakan tentang sejarah, latar belakang, timbul dan kelompok-kelompok Islam yang mana saya lihat sekilas data-datanya sih kurang lebih benar, tapi nanti kalau mau lebih diteliti lagi bisa dicek. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, teman-teman jangan lupa kalau ada duit beli ini. Oke. Banyak bisa dibantah. Oke, cukup ya? Cukup. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya ya. Teman-teman semua di sini, mudah-mudahan bahasan kita pada hari ini bermanfaat. Selain buat kita juga buat yang nonton, ya. Karena ini juga kita buatkan konten ya. Jadi buat yang ngefans sama saya, buat yang curhat soal saya, beli ini dulu ya. Baca ini dulu gitu ya.
Oke, kalau gitu kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.